Ya, terima kasih, Pak. Selamat pagi sekali lagi bagi setiap kita. Saya sungguh senang dan bersyukur boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, meskipun bukan secara langsung, tetapi secara virtual. Tetapi saya sungguh berharap perjumpaan semacam ini tidak menghalangi kita untuk bisa saling memberkati, saling menolong, saling belajar satu dengan yang lain. Nah, tema yang dipercayakan kepada kita untuk boleh bersama-sama direnungkan adalah terkait dengan e-sport. Apa kata Alkitab? Nah, saya yakin pergumulan ini sebenarnya bukan cuma menjadi pergumulan Bapak Ibu, tetapi juga menjadi pergumulan banyak orang, baik itu pendidik, baik itu orang tua, termasuk sebenarnya ini juga menjadi salah satu pergumulan yang kami coba berusaha untuk jawab di tengah-tengah pelayanan kami di Universitas Kristen Petra. Nah, sehingga saya rindu berbagi apa yang sudah selama ini kami gumulkan di UK Petra untuk kemudian bisa menjadi berkat, menjadi bahan pemikiran, bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, baik sebagai guru yang akan mengambil kebijakan di sekolah ataupun orang tua yang nanti akan secara langsung menolong anak-anaknya di dalam menghadapi akan budaya-budaya virtual atau budaya-budaya seperti model e-sport ini. Nah, maka Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita pertama-tama mencoba melihat sebelum masuk ke dalam materi. Saya mengajak kita melihat adanya batasan-batasan yang perlu kita sadari di dalam ceramah kali ini. Jadi, saya harus mengakui adanya beberapa hal yang mungkin tidak akan tercover dan mungkin nanti bisa ditanyakan oleh Bapak Ibu di dalam ruang diskusi dan tanya jawab. Yang pertama, Bapak Ibu, terkait dengan e-sport. Ini merupakan sebuah budaya kontemporer, sebuah budaya yang dulu itu tidak ada. Sehingga ketika judul tema kita, seminar kita itu e-sport, apa kata Alkitab? Bapak Ibu, kalau saya ini mau sedikit bergurau ya, cuman bergurau di sosial media di situasi daring ini juga nggak mudah gitu ya, karena nggak melihat respon Bapak Ibu ya. Kalau saya mau bergurau, saya bisa berkata, oke, saya cukup menyampaikan seminar ini dalam waktu 1 menit saja. Apa kata Alkitab tentang e-sport? Alkitab nggak ngomong apa-apa tentang e-sport. Titik, selesai. Seminar kita selesai. Maka dengan demikian, saya kembalikan ke Pak Teguh untuk menyampaikan sesi berikutnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu tentu benar bahwa memang Alkitab tidak menyinggung sama sekali. Karena apa? Karena ini budaya kontemporer. Kontemporer ini dimengerti dalam durasi waktu ya, kronologi waktu, yang artinya ini kekinian. Ini budaya masa sekarang, yang tidak ada di zaman dahulu. Di Alkitab pun juga tidak ada disinggung terkait dengan e-sport. Jangankan e-sport, Bapak Ibu. Ngomongin sport saja di Alkitab, saya yakin kita itu akan kesulitan untuk mencari satu ayat khusus yang membahas tentang sport, olahraga. Konteksnya ada tidak? Ada. Misalnya beberapa kata yang Paulus gunakan itu merupakan kata-kata yang seringkali ada digunakan di dalam dunia olahraga, olimpiade. Seperti contohnya aku mengejar mahkota. Nah, mahkota ini bukan mahkota kerajaan, tetapi lebih kepada mahkota olimpiade, memenangkan sebuah pertandingan. Nah, tetapi tidak membahas sama sekali tentang olahraga itu sendiri. Nah, maka di dalam kali ini saya ingin mengajak kita bukan melihat apa kata Alkitab, tetapi saya ingin mengajak kita mencoba melihat bagaimana wawasan dunia Kristen di dalam meresponi budaya kontemporer ini. Jadi kita akan menggunakan biblical worldview, apa yang menjadi cara pikirnya orang Kristen, untuk kemudian bisa meresponi berbagai macam budaya, salah satunya adalah budaya e-sport. Yang kedua, Bapak Ibu, ini merupakan juga topik yang kontroversial. Kontroversial artinya apa? Artinya itu ada yang pro, ada yang kontra. Saya di kampus ketika ada isu ini muncul juga, saya melakukan riset, Bapak Ibu. Ada para pendukung-pendukung e-sport dengan memberikan berbagai macam argumentasi-argumentasi yang ada. Ada para ahli yang juga kontra dengan e-sport dengan berbagai macam dukungan-dukungan yang ada. Baik ini dari pandangan sekuler maupun juga dari pandangan kekristenan. Nah, sehingga dengan adanya hal tersebut, Bapak Ibu, saya harus mengakui di awal bahwa saya tidak bisa mengangkat diri saya sendiri dan berkata kepada Bapak Ibu,
pandangan saya adalah pandangan yang mewakili seluruh orang Kristen yang ada di dunia. Tidak. Saya harus mengatakan ini merupakan pandangan setidak-tidaknya, pandangan personal saya. Dan mungkin ini juga bisa mewakili pandangan dari beberapa orang yang juga sepakat dan setuju dengan saya. Sehingga dalam hal ini saya tidak mewakili semua orang Kristen. Jadi andai kata nanti Bapak Ibu mendengar ada model ceramah yang serupa dengan tema yang serupa, tapi isi yang berbeda itu sangat dimungkinkan. Tetapi tenang Bapak Ibu, saya di dalam bagian ceramah ini, ketika nanti saya menyampaikan pandangan saya akan memberikan argumentasi saya. Kenapa sih kok pada akhirnya saya memutuskan untuk menganut pandangan ini? Apa yang menjadi dasar pemikiran saya? Supaya ketika nanti Bapak Ibu kemudian mendengar akan masukan-masukan yang lain, Bapak Ibu coba bandingkan bukan jawaban akhirnya, setuju atau tidak, tetapi apa sih yang menjadi latar belakang? Apa yang menjadi dasar dan argumentasi? Nah, nanti silakan Bapak Ibu bobot manakah argumentasi yang lebih kuat sehingga Bapak Ibu kemudian bisa mengambil keputusan dari semua masukan-masukan yang ada tersebut. Yang ketiga, saya yakin juga topik ini merupakan topik yang sangat kompleks, Bapak Ibu. Topik e-sport itu bukan cuma sekedar masalah ini ya pasti boleh apa enggak sih. Sudahlah Pak, saya jawabannya singkat aja lah. Ya atau tidak. Ye or nay. Sudah Bapak pilih aja. Mau yang mana. Ini nggak semudah itu Bapak Ibu. Ketika sebenarnya kita mengamati sudut pandang e-sport ini, ketika kami di UK Petra juga mau mencoba menyelidiki terkait dengan e-sport, kami mendapati bahwa ini tidak bisa cuma dilihat dari satu sisi, satu arah. Tentu ada sisi di mana kita bisa berbicara secara filosofi, kita bisa berbicara secara teologis, dan biasanya dua hal ini kami kaitkan, filosofi dan teologis, karena dua-duanya itu punya akar yang sama. Teologi biasanya juga berangkat dari pemikiran-pemikiran filosofi, tetapi juga bisa dilihat dari sudut pandang aspek psikologi. Bagaimana psikologi seseorang ketika dia sedang bermain. Bagaimana psikologi seseorang ketika dia sedang bermain e-sport. Ini juga bisa dilihat dari aspek edukatif. Apa saja yang kemudian ditawarkan dari permainan-permainan tersebut untuk kemudian menjadi bagian dalam pembelajaran kehidupan. Ada yang bisa dilihat juga dari aspek seni dan aspek budaya. Sebagai sebuah tampilan permainan, maka itu punya visualnya. Maka visual itu sendiri perlu dinilai. Visual itu sendiri kemudian perlu bahan evaluasi, perlu ada pengukur dan standarnya. Dan ini semua sangat kompleks dan sangat luas. Sehingga saya harus jujur mengatakan, saya bukanlah ahli semuanya. Saya bukan ahli semuanya. Maka di dalam bagian ini, saya juga mengingat karena keterbatasan waktu kita, saya akan hanya berfokus kepada aspek filosofi, aspek teologis, dua hal ini menjadi satu, dan nanti ujung-ujungnya saya akan berikan pada bagaimana kita melihatnya secara praktis. Aplikasi praktisnya sebagai orang Kristen dengan wawasan dunia Kristen, apa yang harusnya dilakukan. Nah, ini batasan dan cakupan. Saya berharap Bapak Ibu di dalam hal ini menyadari saya tidak akan segera memberikan jawaban yes, no. Saya bahkan harus mengatakan di awal, saya tidak akan memberikan jawaban tersebut. Saya akan memberikan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dan saya berharap Bapak Ibu kita bisa bersama-sama menggumulkan akan hal tersebut. Nah, untuk memulai akan seluruh pemaparan tentang e-sport, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat bahwa kita itu hidup di dalam sebuah dunia, tetapi bukan satu dunia saat ini. Kita itu sedang hidup di dalam dua dunia. Nah, saya mencoba saja ada pembagian kategori-kategori yang bisa lebih dipersempit di dalamnya. Yang pertama adalah kalau kita ingat masa lampau, masa sebelum teknologi itu berkembang, maka sebenarnya kita hidup itu cuma di dalam satu dunia, yaitu dunia nyata. Di mana kalau kita mau ketemu orang, kita mau ngobrol sama orang, ya harus ketemu orang tersebut. Kalau orang tersebut jauh, ya kita harus datangi. Atau paling tidak kita harus berkirim surat, dan itu durasinya sangat panjang. Sehingga umumnya orang tidak nyaman dengan komunikasi yang jarak jauh dan waktunya lama. Sehingga relasi yang selama ini diandalkan dan dibangun itu merupakan relasi di dalam dunia nyata. Tetapi itu masa lampau. Dan saya yakin kok banyak di antara kita pernah masuk
di dalam bagian tersebut. Dan yang kedua adalah terkait dengan di masa-masa perkembangan awal teknologi, di mana sudah ada teknologi dan kemudian sudah mulai ada internet. Nah, Bapak Ibu, di dalam fase-fase awal tersebut, yang sebenarnya terjadi adalah pertentangan. Seseorang itu sedang ditarik di dalam dua arah. Ada dunia nyata yang berusaha kemudian, ayo kamu hidup dalam dunia nyata. Jangan terus melihat dunia maya. Dunia maya itu loh, cuman betul-betul maya. Dia itu tidak memberikan kamu apa-apa. Dia itu tidak bisa memberikan keuntungan. Tidak ada relasi yang nyata di dalam hal tersebut. Ini tarik-menarik yang terjadi. Sehingga nggak heran banyak orang kemudian berkata, jangan terlalu banyak menggunakan sosial media. Jangan terlalu banyak hidup dalam dunia maya. Kita hidup di dalam dunia sekarang, mari kita jalani sebagai seorang manusia yang nyata. Pertentangan ini terjadi. Dan saya percaya banyak gereja, banyak institusi pendidikan juga hidup di tengah-tengah ketegangan hal tersebut. Tetapi Bapak Ibu, saat ini ketika teknologi itu sudah lebih canggih lagi berkembang, apalagi harus jujur diakui, pandemi ini kemudian mempercepat akan perkembangan dan penerimaan dunia maya tersebut, sehingga saat ini kita tidak lagi hidup di dalam ketegangan. Tetapi mau tidak mau, kita harus hidup di dalam dua dunia yang berbeda. Dunia nyata yang kita masih hidupi, ketemu orang, berelasi secara langsung, setidaknya di tengah-tengah pandemi ini berarti kita berelasi dengan keluarga yang ada di rumah. Tetapi kita juga hidup di dalam dunia virtual. Nah, saya sengaja membedakan antara dunia maya dan dunia virtual. Karena dunia maya itu punya kesan lebih konotasi negatif. Karena itu kan cuma sekedar bayang-bayang, maya tidak sungguh-sungguh nyata. Tetapi yang sekarang ini dunia virtual itu artinya apa? Di sana, dan itu menjadi gambaran kita, dan itu memang kehidupan kita. Di dalam sosial media, banyak orang berkata bahwa, oh itu kan orang berusaha menampilkan versi terbaik hidup mereka. Betul. Tentu ada sensor, tentu ada pilihan. Tetapi kalau ditanya, apakah itu hidup mereka? Ya. Dulu film hanya dibuat oleh para ahli, kalangan-kalangan profesional, yang betul-betul mengandalkan keahlian, dan semuanya itu hanyalah sebuah tipuan, quote and quote. Karena apa? Sebuah film. Tetapi bukankah sekarang ada banyak cerita-cerita melalui vlog-vlog yang ada, orang menghadapi sesuatu, direkam kisah nyata mereka, lalu kemudian ditampilkan, entah ada edit atau tidak, tetapi itu betul-betul hidup mereka. Sehingga mau tidak mau kita tidak bisa memungkiri, kita sedang hidup di dalam dua dunia. Dunia nyata dan dunia virtual. Dan dengan kesadaran ini, maka seharusnya membuat kita semua sadar, kita harus punya kesanggupan, punya kecakapan untuk kemudian hidup di dalam dua dunia ini. Baik di dalam dunia nyata, dengan segala sesuatu keruwetan yang ada di dalamnya, maupun juga di dalam dunia virtual. Kita nggak bisa lagi kemudian menolak dunia ini dan berkata, saya nggak mau ada di dalamnya. Kalau kita tidak mau di dalamnya, bisa tidak? Bisa. Tetapi kita tidak lagi ada di dalam dunia nyata juga. Karena dua dunia ini sudah seolah-olah ada irisannya yang cukup banyak. Kita tidak lagi bisa hidup dan eksis. Bahkan sebagai orang Kristen, kita tidak akan bisa memberikan pengaruh kita kalau kita tidak ada juga di dalam dunia virtual. Nah, e-sport itu merupakan bagian dari dunia virtual. Sehingga mau tidak mau di dalam hal ini kita memang perlu kemudian membicarakan dan perlu memberikan respon. Bagaimana sih e-sport tersebut? Apa sih e-sport tersebut? Apakah tepat atau tidak? Kalau memang itu bagian dari dunia virtual, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kemudian kita harus menolak? Apakah kita harus menerima? Sejauh apa kalau kita mau menerima? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan coba kita jawab. Dan saya membantu sekali lagi setiap kita, dan supaya ceramah ini lebih terstruktur dan mudah diikuti, saya membaginya menjadi 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah e-sport itu termasuk permainan saja, atau juga termasuk bisa dikategorikan sebagai, kalau dari namanya kan sudah ada unsur sport, berarti harusnya ada unsur olahraganya. Sebenarnya ini permainan saja, atau ini
juga sudah termasuk olahraga. Yang kedua, pertanyaannya adalah e-sport ini baik atau e-sport ini buruk? Nanti sekali lagi, saya akan memberikan prinsip-prinsip bagaimana cara kita untuk melihat, menimbang, dan memutuskan akan hal tersebut. Dan yang ketiga, area 3 adalah, apakah e-sport ini bisa nantinya, bahkan mungkin bukan nanti itu 10 tahun mendatang, bahkan dugaan saya mungkin di bawah 5 tahun mendatang, e-sport ini bahkan sekarang nih, sebenarnya sudah populer. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam e-sport. Baik itu menjadi seorang quote and quote ya, seorang olahragawan dalam dunia elektronik tersebut, ataupun juga di dalam aspek yang lain, tapi masih ada hubungannya dengan e-sport. Misalnya, YouTuber, tetapi dia bekerja di dalam e-sport. Dia terkenal karena dia pemain e-sport, dan dia mereview sendiri permainannya, bahkan mungkin ketika dia bermain, dia munculkan di YouTube untuk kemudian semua orang bisa mengikutinya, dan disitulah kemudian dia juga mendapatkan penghasilan. Apakah e-sport itu bisa dikategorikan sebagai pekerjaan, atau sebenarnya ini hanya sekedar sebuah hobi? Nah, 3 hal ini yang coba saya akan ajak kita sama-sama diskusikan dan coba pikirkan, dan nanti pada akhirnya kita akan coba untuk melakukan tanya jawab, untuk saling mengasah dan mempertajam. Mungkin juga nanti di antara Bapak Ibu ada yang bisa menceritakan kondisi dan lain sebagainya untuk semakin memperkaya setiap kita. Mari kita masuk di dalam bagian yang pertama. E-sport ini sebuah permainan atau olahraga. Riset menunjukkan ini isu yang terus-menerus diperdebatkan. Ada pandangan yang berkata ini adalah murni games, virtual games, online games. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya e-sport ini sekarang sudah menjadi salah satu cabang olahraga. Bahkan kalau kita mengamati di Indonesia, pemerintah kita sudah memutuskan untuk menjadikan e-sport itu sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di dalam beberapa ajang pertandingan nasional. Bahkan berdasarkan bacaan yang saya baca, secara internasional pun juga sudah mulai diselenggarakan pertandingan-pertandingan e-sport tersebut. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, kalau menurut saya pribadi, e-sport ini termasuk apa? Maka jawaban saya adalah, e-sport itu adalah permainan yang dijadikan cabang olahraga. Jadi saya harus dengan jujur, setelah saya membaca, setelah saya riset, setelah saya melihat, setelah saya meninjau secara langsung permainan, bahkan saya nyemplung masuk gitu ya, walaupun saya bukan active player, saya cuma pernah bermain sebagai bagian dari riset, tetapi bukan pemain aktif yang terus-menerus, dan di tim riset saya ada rekan-rekan yang memang aktif bermain gitu ya, bahkan berbagai macam permainan, bukan cuma 1-2 jenis permainan. Maka saya menyimpulkan bahwa ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai permainan. Tetapi yang sekarang ini sedang ditarik, dimasukkan menjadi cabang olahraga. Di dasar pertimbangan kenapa saya lebih cenderung mengatakan bahwa ini merupakan sebuah permainan. Yang pertama yaitu karena natur dasarnya ini memang berangkat dari permainan. Dan ini merupakan fakta realita yang bahkan diakui oleh orang-orang yang percaya e-sport itu adalah olahraga. Ketika mereka ditanya, tolong definisikan e-sport, mereka kan bilang bahwa ini permainan, tetapi juga ini adalah olahraga. Sebagai contoh, kalau kita melihat di dalam tulisan Kompas, ini tulisan nasional ya, di sana dikatakan bahwa e-sport itu merupakan sebuah kompetisi game. Sebuah kompetisi game. Bahkan di dalam Kompas 25 Mei 2018, pengamat gaming dan e-sport, Dedi Irfan mengatakan main game adalah rekreasi, sedangkan e-sport adalah sebuah profesi. Lalu dia menambahkan, e-sport itu sebenarnya game yang dibuat, yang dipakai buat profesi. Dari cara mendefinisikan, semua orang sepakat, sebenarnya e-sport itu adalah permainan. Entah mau dikategorikan sebagai olahraga ataupun tidak, semuanya setuju bahwa ini adalah permainan. Maka kenapa saya taruh
definisi paling awal apa itu e-sport, saya mulai dengan langsung katanya adalah ini merupakan permainan. Lalu bagaimana? Kenapa kok kemudian hendak dijadikan cabang olahraga? Kenapa saya tidak berkata gini, sekaligus olahraga? Kalau saya menuliskan bahwa permainan sekaligus olahraga, maka saya mengakui bahwa di dalam e-sport itu ada unsur-unsur olahraga tertentu yang kemudian bisa dimasukkan. Tetapi saya mau mengatakan bahwa sebenarnya dari tulisan-tulisan, dari riset yang dilakukan, kenapa e-sport itu dimasukkan sebagai cabang olahraga? Sebenarnya alasan-alasannya itu lebih cenderung, lebih banyak. Saya tidak mengatakan semuanya, lebih banyak. Itu didasarkan dari fenomena dan bukan alasan-alasan yang fundamental. Sebagai contoh, kenapa e-sport itu disebut sebagai sebuah olahraga? Karena di sana dibutuhkan sebuah gerakan yang cepat, gerakan refleks, ibaratnya sama seperti seseorang itu yang kemudian bermain olahraga. Sebut saja permainan olahraga tenis meja. Tenis meja itu kan ada skill, tetapi kan kita juga butuh refleks. Karena apa? Kita harus bisa segera mengembalikan bola yang dikirimkan kepada kita dalam durasi waktu yang sangat singkat. Tetapi ini tidak murni refleks. Karena kalau murni refleks, itu cuma mengembalikan bola. Tetapi ini bisa melakukan serangan balik. Nah, sebenarnya ketika seseorang itu bermain e-sport, dia mengetikkan sesuatu di layar gadget atau di layar komputer, di tablet komputernya mereka, itu gerakan-gerakannya sangat cepat. Bahkan dihitung durasinya itu bisa 400 ketikan gitu ya dalam waktu 1 menit. Sangat cepat. Dan itu tidak murni refleks. Itu ada pemikirannya. Sehingga dengan demikian bahwa e-sport dengan beberapa olahraga ini punya kemiripan. Atau dituliskan juga di dalam beberapa tulisan yang lain bahwa ketika seseorang bermain e-sport itu sebenarnya denyut jantungnya mirip dengan orang yang berolahraga. Bahkan disamakan dengan atlet maraton. Jadi Bapak Ibu kalau di sini seperti saya yang mulai karena pandemi ini obesitasnya naik gitu ya. Mungkin disarankan ya untuk kita main e-sport. Kenapa? Sudah detak jantungnya ini mirip atlet maraton, cuman posisinya duduk saja gitu ya. Kita tidak bergerak tapi jantung kita yang bergerak begitu rupa. Dan maka itu tidak heran juga banyak kalangan-kalangan yang kemudian menjadikan hal ini sebagai tanda awas, hati-hati. Karena ini olahraga yang cukup ekstrim. Bahkan nanti saya akan tunjukkan di bawah secara dampak pun saya pernah menyaksikan ada seorang anak muda yang bermain sampai meninggal. Jadi saya pernah dipanggil untuk kemudian minta nolong supaya orang tua minta tolong saya supaya memberitahu anaknya jangan terus main game gitu ya. Karena anak ini betul-betul hampir literally 24 jam ada di kursi dan main game. Nggak tidur, tidak tidur. Sehingga beberapa waktu lamanya kemudian dia tiba-tiba ditemukan sudah tergeletak di meja permainannya dan meninggal dunia. Sehingga ini salah satu faktornya adalah hal ini. Lalu bisa juga dikatakan bahwa, loh, ini e-sport itu bukan cuma asal duduk, asal main. Ini ada latihannya. Baik bagaimana posisi yang baik supaya kita itu stamina-nya kuat dalam bermain. Juga ada latihan bagaimana strategi, bagaimana taktiknya untuk bisa mengalahkan lawan. Perlu nutrisi juga. Perlu ada batasan umur dan lain sebagainya yang bisa ditambahkan. Oh, saya melihat memang betul apa yang dikatakan itu tidaklah salah. Tetapi kalau kita mau coba evaluasi, bukankah itu merupakan sebuah tampilan-tampilan fenomena yang sama sekali tidak membicarakan tentang sport, esensi olahraga itu sendiri. Ini cuma menampilkan, ini loh, kalau orang berolahraga itu menghasilkan A, B, C, D, E, ternyata orang e-sport juga menghasilkan hal yang sama. Ini fenomena. Dan ini bukan fundamental. Kalau fundamental kita akan berbicara, sebenarnya sport itu tujuannya apa? Bukankah kalau kita mau mengamati konsep paling awal dari olahraga, ya sama seperti namanya, olahraga. Artinya kita sedang mengolah badan kita dengan tujuan kesehatan. Itu fundamental. Dan pertanyaannya adalah, apakah itu yang kemudian dijadikan pertimbangan untuk kemudian menjadikan e-sport itu sebagai salah satu cabang olahraga. Nah, di dalam hal ini saya tidak melihat
Meskipun ada argumen-argumen tertentu yang juga diberikan dan kelihatannya mencoba menyasar akan hal tersebut, tetapi saya melihat argumen tersebut tetap lebih banyak fenomena dan bukan fundamental. Namun Bapak Ibu, saya di dalam hal ini tidak ingin berpanjang lebar terkait dengan istilah atau terkait dengan pengkategorian ini. Saya cenderung mau berkata, ya sudahlah, sebenarnya dalam keinginan saya, ingin sih e-sport itu tidak diperlakukan menjadi istilah yang umum, tapi ya gunakan aja kompetisi video game, kompetisi game online, kalau memang betul-betul kita mau mengadopsi hal tersebut, tanpa menggunakan nama e-sport. Tetapi Bapak Ibu, saya berpikir lebih lanjut bahwa sudahlah, kita tidak perlu memperpanjang akan perdebatan istilah meskipun di dalamnya ada filosofinya. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, istilah ini sudah terlanjur populer. Sulit untuk merubah sesuatu yang sudah sangat populer, apalagi sudah mendunia. Ibaratnya Bapak Ibu, ada beberapa orang itu pernah tanya sama saya begini, Pak, Tuhan Yesus itu lahirnya di bulan Desember nggak sih? Oh, ada yang percaya iya, ada yang percaya bukan. Walaupun kemudian ibu yang bertanya tersebut kemudian berkata, Pak, dari riset yang saya baca kok banyak ahli mengatakan Tuhan Yesus bukan lahirnya di tanggal 25 Desember. Saya bilang sama ibu itu begini, kalau tanggalnya 25 saya yakin kok kelihatannya juga bukan ya. Tapi bulan Desember atau tidak, saya sendiri juga masih bingung. Karena ketika saya pergi ke Israel, saya mencoba melakukan riset di sana, kemungkinan apakah memungkinkan Yesus lahir di bulan Desember, ada kemungkinan hal tersebut. Walaupun sebagian menafsirkan bisa jadi bulan April atau Mei. Andai kata, akhirnya konsensus sepakat nih, Yesus itu lahirnya bulan April. Pertanyaannya, perlu nggak sih kita itu Natalnya ganti bulan April? Jadi sekaligus April itu adalah ya Natal, ya kematian, ya kebangkitan. Wah, sudah. Acara gereja komplit tuh. Wis, semuanya ada di bulan April. Sibuk-sibuk 1 bulan, wis, sudah. Setelah itu sudah selesai. Gitu. Saya kok melihat, ya nggak perlu sih. Kenapa tidak perlu? Karena yang dipentingkan bukan kapannya, kan, tetapi maknanya itu apa. Nah, demikian juga dengan e-sport. Kalau andai kata istilah ini tetap mau dipakai, nanti kita itu perlu memeriksa apa sih yang menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam e-sport. Bukan sekedar masalah istilah. Jadi jangan sampai menggunakan gini, karena tidak cocok diistilahkan sport, maka kita harus tolak. Nggak boleh dipertandingkan, nggak boleh dipermainkan. Saya pikir itu juga alasan yang keliru. Itu alasan yang tidak tepat dan alasan yang lebih gegabah. Sehingga dalam hal ini saya tidak merasa ini perlu diperpanjang. Dan yang kedua, kepentingan yang lebih besar tidak ada kepentingan yang lebih besar untuk meluruskan hal ini. Jika memang diakui bahwa ini bukan sport dan games, ya enggak apa-apa. Kita nanti akan coba lihat kalau dia sebagai games dan bukan sebagai sport, kira-kira apa yang menjadi titik rawannya. Dan itulah yang jauh menjadi argumentasi kita, menjadi alasan kita untuk memutuskan nantinya. Ini iya atau ini tidak. Jadi saya di dalam bagian ini pendapat saya, ini pandangan saya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam bagian yang kedua. E-sport ini baik atau e-sport ini buruk? Bapak Ibu, ketika kita mencoba menilai ini baik atau ini buruk, pertanyaan paling mendasar adalah yang menjadi alat ukur kita itu apa? Apa yang membuat kita bisa berkata, oh ini baik, oh ini buruk. Nah, ini yang jauh lebih penting kita bicarakan ketimbang hasilnya. Kenapa jauh lebih penting? Karena saya percaya budaya kontemporer, budaya yang kekinian itu begitu banyak. Dan kita perlu memberikan respon. Maka lebih baik kita berlatih bagaimana cara menilai daripada kita mengetahui nilainya itu apa. Nah, saya mendapati bahwa ketika orang ditanya e-sport itu baik atau e-sport itu buruk, maka ada orang-orang yang berkata bahwa e-sport itu baik. Baiknya itu apa? Baiknya itu adalah ya memberikan keterampilan, memberikan ini dan itu. Tetapi mayoritas orang yang concern dengan anak dan concern dengan pendidikan, begitu ya,
Saya melihat dalam perjumpaan saya itu punya penilaian bahwa e-sport itu merupakan sesuatu hal yang buruk. Kenapa hal yang buruk? Karena dinilai berdasarkan dampaknya. Dampaknya apa sih? Oh, dampaknya e-sport itu bisa kemudian menyebabkan nilainya turun. Di Petra ada salah satu, ketika salah satu rapat yang kami lakukan, itu ada yang melaporkan, ada orang tua yang kemudian protes. Kalau bisa jangan, karena apa? Nanti gara-gara ada e-sport di kampus, lalu anaknya latihan di rumah. Latihan loh ya, ini katanya latihan bukan main loh, latihan di rumah. Jadi kemudian tidak belajar. Akibatnya apa? Nilainya turun, nilainya jelek. Janganlah, jangan e-sport lah. Kenapa? Karena nanti kalau e-sport itu bisa membuat kesehatannya itu menurun. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan e-sport itu bisa mencandu. Tentu saja Bapak Ibu kalau kita lihat ya, e-sport ini tergolong permainan yang tidak mungkin dimainkan dalam durasi pendek. Kalau kita tahu ada permainan-permainan yang bisa dimainkan dalam durasi pendek. Salah satu contohnya misalnya adalah Angry Bird, Bapak Ibu. Nah, mungkin ini permainan bagi Bapak Ibu juga mungkin banyak yang bermain masih Angry Bird gitu ya. Ini bisa permainannya pendek karena apa? Ya, untuk menyelesaikan satu stage itu tidak lebih dari sekian menit. Dan tidak ada kepentingan dan tidak ada keharusan kita untuk lanjut ke stage berikutnya. Nggak ada. Tetapi sementara permainan-permainan model e-sport itu permainan yang memang butuh durasi lebih panjang. Sehingga ada penelitian yang mengatakan bahwa ini bisa mengakibatkan kecanduan. Dan saya cukup percaya sih akan hal tersebut. Bahkan tadi yang seperti saya katakan, ada orang yang gara-gara bermain game online itu sampai meninggal. Sehingga seringkali saya mau katakan, penilaian baik dan buruk itu hanya didasarkan dari faktor akibat. Nah, saya di dalam bagian ini mau berkata, saya tentu setuju bahwa kita perlu memikirkan akibat-akibat yang ada. Tetapi tidak fair kalau cuma menilai e-sport dari akibatnya. Kita perlu melihatnya juga dari sudut pandang hakikatnya e-sport itu sendiri bagaimana. E-sport pada dirinya sendiri itu baik atau jahat, atau sebenarnya netral. Nah, ini yang penting untuk kita bicarakan, supaya nanti kita mengetahui sebenarnya ini apa sih, e-sport ini model yang bagaimana sih, budaya yang seperti apa sih. Nah, saya mengajak kita mencoba, yuk kita coba nilai yuk hakikatnya dan akibatnya. Dan ini akan menjadi dasar pertimbangan dan pemikiran kita. Ketika kita berbicara tentang hakikat, dari sudut pandang hakikat, maka hakikatnya e-sport itu apa sih? Saya harus mengatakan bahwa hakikat e-sport ini sebagai sebuah permainan ya. Tadi karena saya definisikan ini sebagai permainan yang dijadikan cabang olahraga. Maka saya percaya e-sport pada dirinya sendiri itu adalah netral. Mohon maaf. E-sport pada dirinya sendiri itu adalah netral. Kenapa e-sport pada dirinya sendiri itu adalah netral? Karena dia itu cumalah media. E-sport itu ibaratnya sama seperti mobil. Ada keunggulan, ada kekurangan, ada kecanggihan tertentu. Tetapi pada dasarnya dia itu cuma media yang akan menolong kita mencapai pada satu titik tertentu. Sehingga kalau kita paham e-sport itu hanyalah media, maka kita tidak bisa kemudian cepat-cepat berkata ini baik atau buruk. Baik atau buruknya e-sport itu tergantung kepada beberapa hal. Yang pertama adalah tergantung kepada kita perlu melihatnya sebagai adanya genre-genre permainan. Bapak Ibu, permainan itu nggak satu jenis. Permainan itu berjenis-jenis. Ada permainan yang bisa dikatakan sebagai permainan action. Dan kalau Bapak Ibu pelajari lebih detail, action ini pun beraneka ragam. Macam-macam jenis actionnya gitu ya. Tetapi boleh dikatakan payung besarnya itu adalah action. Ibaratnya action itu misalnya contoh permainan yang mungkin dulu sempat populer, dan kalau Bapak Ibu mungkin seusia saya akan mengetahui misalnya permainan seperti Street Fighter, bertarung, duel. Nah, itu permainan action, Bapak Ibu. Ada permainan yang disebut permainan adventure, petualangan. Jadi ada dunia yang harus dimasuki, dan kemudian ketika masuk dalam dunia tersebut ada misi yang harus dilakukan.
Ada permainan yang role playing, memerankan sesuatu, simulation, strategi, sport, dan kawan-kawan lainnya. Nah, Bapak Ibu, kalau dikatakan permainan itu banyak genre-nya, maka kita tidak bisa memukul rata satu pemikiran atau satu analisa tentang genre, kita perlakukan untuk semua genre yang ada. Nggak bisa. Setiap genre itu perlu didekati, setiap genre itu perlu diteliti berdasarkan genre tersebut. Ibaratnya kalau literatur, Bapak Ibu, kita membaca koran dengan kita membaca Alkitab, pasti berbeda kan Bapak Ibu? Nggak ada di antara kita yang membaca Alkitab itu cuma sekedar sebagai membaca koran. Semoga ya, semoga nggak ada ya. Kalau ada ya mohon untuk bisa bertobat ya. Karena kadang-kadang ada yang membaca Alkitab kan cuma sambil lalu juga ya. Tapi oke, saya pakai yang lain. Kita membaca puisi tidak mungkin dong sama seperti kita membaca koran. Karena kalau puisi langsung otak kita set. Ini puisi, berarti gambaran-gambaran kata-kata yang digunakan ini bersifat puitis dan ada makna yang tersurat di dalamnya. Tidak tersurat, mohon maaf. Tidak tersurat tapi tersirat di dalamnya. Kita perlu mencari apa makna yang tersirat tersebut. Nah, kalau kita membaca koran, ini kan penceritaan fakta, sejarah. Maka kita bisa menerimanya secara literal, secara langsung. Kita bisa membedakan hal tersebut. Maka sebenarnya ketika kita mendekati games, kita perlu mendekatinya dengan cara yang sama. Kita tidak bisa melihat games itu semuanya sama. Kita perlu membaca game sesuai dengan genre-nya. Nah, tentu saja di dalam hal ini, saya sangat mendorong Bapak Ibu untuk bisa, misalnya nanti ada percakapan lebih lanjut, mengundang tokoh-tokoh yang ahli game, membicarakan masing-masing genre-nya, supaya kita tahu tuh, masing-masing genre itu punya kelebihan, punya kekurangan di dalam area apa. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Namun kalau ditanya secara umum, Pak, apakah ada Pak genre itu yang buruk? Ada nggak sih genre itu yang betul-betul negatif, yang perlu kemudian dihindari? Maka saya mau menyimpulkan dengan sebuah definisi begini. Bapak Ibu, genre-genre yang ada di dalam permainan, itu semuanya, saya bisa mengatakan semuanya, diambil dari gambaran kehidupan manusia. Ketika genre permainan action, contoh, duel, apakah itu sebuah fantasi belaka? Atau sebenarnya fantasi yang dikembangkan dari memang kehidupan manusia yang seringkali memang bertentangan, berkonflik, dan berduel? Jawabannya adalah yang kedua. Itu memang ceritanya bisa berupa fantasi. Tokoh-tokohnya memang bisa berupa fantasi. Tetapi cerita, temanya, itu tema kehidupan kita. Saling bertarung, saling berperang satu dengan yang lain. Itu menggambarkan kondisi dunia kehidupan setiap kita. Sehingga kalau dikatakan, ada enggak sih genre yang kemudian buruk, genre yang kemudian jelek sama sekali, saya mau katakan, kalau yang betul-betul very evil, saya kok tidak merasa ada ya. Tetapi memang setiap genre itu punya gambaran-gambaran buruk. Ada citra-citra buruk. Karena apa? Karena memang hidup manusia sudah jatuh di dalam dosa. Karena kondisi dunia kita inilah, karena kondisi kehidupan kita inilah yang sudah berdosa. Gambaran dunia kita pun tidak ideal, bukan? Sehingga kalau dunia kita tidak ideal, ya nggak heran, cerminannya pun juga tidak ideal. Cerminannya pun juga mencerminkan apa yang ada di dalam kondisi dunia yang kita hidupi saat ini. Sehingga kita perlu memahami bahwa genre atau permainan itu semuanya hanya merupakan sebuah pengangkatan kisah dari kisah nyata kehidupan manusia. Salah satu genre misalnya novel grafis gitu ya. Seseorang ada sebuah ceritanya lalu kemudian diberikan dua pilihan. Bukankah itu berangkat dari kehidupan nyata kita? Bahwa hidup kita itu adalah hidup yang harus memilih. Dan nanti pilihan apapun itu akan menghasilkan konsekuensi. Nah, cuman memang kalau di dalam dunia game, bergantung yang buat game. Apakah memang betul-betul akan dibedakan jalannya? Semakin jalannya dibedakan, berarti gamenya itu semakin kompleks. Dan biasanya game yang seperti ini tidak mungkin gratis, Bapak Ibu. Berbayar. Pasti berbayar.
Karena bikinnya aja sudah ribet, sudah sulit. Nah, kami di kampus Petra ini sedang mencoba membuat sebuah game yang menceritakan tentang materi kuliah. Karena kami menyadari mahasiswa itu sekarang belajar melalui game. Sehingga salah satu caranya supaya mereka bisa belajar dengan efektif, ya adalah membiarkan mereka bermain game. Tetapi game yang memang dirancang untuk edukasi. Pasti ada keterbatasan di dalamnya, tentu. Tetapi setidaknya itu menjadi salah satu penolong supaya mahasiswa itu punya niat belajar dan ditolong dengan gaya pembelajaran mereka yang suka dengan main game, itu membuat mereka lebih mudah untuk menangkap pesan yang ada. Kami membuatnya di dalam novel grafis juga, ada pilihan-pilihan. Dan ini ditenderkan begitu ya, kerjasama dengan pihak luar. Bapak Ibu nggak bisa semuanya itu dicabangkan beda. Sementara kalau kita lihat hidup kita, itu kan betul-betul pilihan yang satu bisa menghasilkan jalan hidup yang betul-betul berbeda dengan pilihan yang lain. Tapi bukankah sebenarnya apa yang ada di dunia game, itu yang berangkat ada di dalam dunia nyata. Dan sebenarnya ini konsep yang sama dengan yang ada di film. Apa yang ada di film, itu mencirikan, menggambarkan kondisi yang ada di dalam dunia, atau harapan-harapan yang ada di dalam dunia ini. Demikian juga dengan musik. Itu menggambarkan dunia kita, menggambarkan harapan-harapan, menggambarkan mimpi-mimpi, tetapi semuanya based to the real life. Berangkat dari kehidupan yang nyata. Sehingga di dalam hal ini, saya kok tidak percaya ada betul-betul genre game yang sangat evil, very evil, yang kemudian kita bisa berkata ini game yang perlu dihindari. Nah, kalau gitu pertanyaannya begini, apakah berarti games-games itu perlu dibatasi? Boleh enggak kita itu melakukan pembatasan games? Maka saya percaya Bapak Ibu, saya setuju kita melakukan pembatasan games, tetapi dengan dasar usia dan kedewasaan. Tidak semua jenis game cocok dengan semua jenis usia. Maka kita perlu memahami ketika anak didik atau ketika anak kita itu sedang hendak bermain game, kita perlu tahu apakah ini cocok sesuai dengan tingkat usianya dia, cocok dengan tingkat kedewasaannya dia, atau bagaimana. Bapak Ibu, saya punya 2 putri, dan tentu saja sebagaimana putri-putri yang lain, walaupun anak hamba Tuhan, main game enggak? Oh, main game Bapak Ibu. Dan sekarang ini saya seminar, itu di ruangan anak saya sedang main game Bapak Ibu. Main game online dengan teman-temannya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana saya sebagai orang tua kemudian menyikapi hal tersebut? Bapak Ibu, saya kemudian mencoba mencari tahu mainan apa sih yang mereka mainkan. Dan berkali-kali saya join dengan mereka ikut main Bapak Ibu. Supaya saya tahu ini mainan seperti apa. Sampai satu kali ada satu permainan yang mereka mainkan pada waktu usia mereka masih cukup lebih kecil dari sekarang ya. Permainannya itu permainan dikejar hantu Bapak Ibu. Sebenarnya kalau bagi saya ini lucu sih. Bagi saya main loh ya, ini lucu. Karena ya memang setting suaranya, lagunya mengerikan begitu ya. Ada segi horor-horornya, tapi nggak ada darah, nggak ada sampai kemudian dirasuk gitu juga nggak ada gitu ya. Cuma dikejar hantu, kalau ketangkep ya sudah kamu game over gitu loh. Kira-kira ceritanya begitu sih. Sederhananya begitu. Tapi saya tahu bahwa anak saya belum cukup untuk kemudian bisa dewasa meresponi akan apa itu hantu. Saya mencoba untuk mengajak anak saya berdiskusi. Dan saya berkata kepada dia, sementara kalian tidak boleh main game ini. Saya batasi. Karena apa? Saya tahu anak saya tahu kedewasaannya, dan saya tahu game ini mungkin tidak cocok dimainkan oleh mereka. Sehingga dalam hal ini saya setuju untuk dibatasi. Tetapi saya tidak setuju kalau game itu total dilarang. Saya tidak setuju sih. Penutupan total gitu ya, pemblokiran sama sekali. Wah, game ini tidak boleh pokoknya dimainkan gitu ya. Game-game yang seperti ini tidak boleh dan lain sebagainya. Kenapa kok saya tidak mengatakan atau saya tidak setuju bahwa boleh melakukan pelarangan total? Karena begini Bapak Ibu. Dengan sebuah dasar pemikiran bahwa game itu berangkat dari sebuah kisah kehidupan nyata. Dari kehidupan manusia yang memang jujur harus diakui sudah jatuh di dalam dosa. Apa yang ditampilkan game, itu ada kok di dalam dunia ini. Sehingga kalau kita itu
melihat anak kita yang sudah cukup dewasa, usianya sudah cukup oke, lalu kita larang tanpa ada penjelasan apapun, tanpa ada diskusi apapun, maka seolah-olah kayak kita tuh mau melindungi, mengurung anak kita di sebuah tempat yang aman. Tetapi sebenarnya nggak aman. Mereka mungkin tidak tahu itu dari game. Tetapi apakah kita bisa yakin mereka tidak tahu itu dari media yang lain? Sebagai contoh, ada game-game tertentu yang terkait dengan menampilkan setting-setting LGBTQ. LGBTQI+, bla 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 yang lain. Semakin lama semakin panjang soal Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak hafal tuh kepanjangannya itu lama-lama apa. Tapi ya kira-kira isu terkait dengan homoseksualitas, transgender dan lain sebagainya tentang apa itu gender dan seksualitas. Game-game tersebut tidak mengajarkan tentang LGBTQ. Tentu kalau itu mengajarkan LGBTQ, ya saya harus berkata, ya kita sebagai orang Kristen boleh dengan tegas itu menolak. Ibaratnya kalau ada game yang mengajarkan pornografi, ya jelas itu boleh ditolak. Jadi ada enggak game-game yang sifatnya itu virtual, tetapi memang mendorong orang itu untuk belajar tentang seksualitas dengan cara melakukannya. Jadi main game seperti itu. Saya pernah dapat bacaan yang ada model game seperti itu. Cuman saya nggak bisa cerita, karena satu, saya nggak pernah main, dua, saya juga nggak pernah ketemu gitu loh. Saya cuma baca dari tulisan artikel saja. Nah, kalau game model seperti itu ada, ya ibaratnya itu seperti film porno. Boleh nggak sih nonton film porno? Ya jelas jawabannya adalah tidak. Nah, tapi game-game yang lain, Bapak Ibu, itu game-game yang mengangkat kisah kehidupan nyata dunia ini, di mana kalau kita itu melarang, seolah-olah kita mau menutup mata anak kita tentang realita tersebut, mereka akan bisa mengetahuinya dari hal yang lain. Itu satu. Tapi hal yang lebih penting adalah kita dengan melarang tanpa diskusi. Perhatikan ya, saya tidak katakan kalau melarang total itu tidak boleh. Saya mengatakan melarang total tanpa diskusi, tanpa kita berefleksi, tanpa ada unsur edukasi. Bagi saya, kita tidak sedang mempersiapkan anak kita untuk menghadapi kondisi dunia yang jatuh. Nah, itu menurut saya merupakan sebuah respon yang tidak tepat atau respon yang keliru. Maka saya percaya yang perlu kita kerjakan sebagai kaum pendidik dan kaum orang tua adalah kita melakukan pendampingan dan pendidikan. Tidak bisa kemudian kita itu berkata, sudahlah, nah kamu main game ini aja. Kenapa? Ini game cerita tentang Tuhan Yesus. Kalau ada game muncul seperti itu, mungkin kita ingin jadi orang tua berkata gini, sudah kamu main game ini aja, aman, kami tidak perlu tahu, kami nggak perlu dampingi, kamu bisa main game itu sendiri. Bapak Ibu, saya perlu cerita. Di dalam pelayanan saya sebagai pembicara seminar apologetika, saya berjumpa beberapa kali, tidak banyak, tetapi beberapa kali saya berjumpa. Orang tua yang mengeluhkan anaknya itu tidak lagi mau percaya Tuhan, gara-gara baca Alkitab. Menarik ya? Gara-gara baca Alkitab, nggak mau lagi percaya Tuhan. Kenapa? Nggak masuk akal Tuhan itu. Loh Bapak Ibu, jadi problemnya adalah bukan kita kasih Alkitabnya harus kita berkata cukup. Kalau kita cuma sekedar kasih Alkitabnya tanpa kita melakukan pembinaan, pendampingan, pendidikan, anak itu bisa memandang Alkitab dengan cara yang keliru, dengan cara yang salah. Nggak heran hasilnya bisa salah. Bukankah banyak penentang-penentang di luar kekristenan yang menolak kekristenan juga membaca Alkitab dan kemudian menggunakan Alkitab untuk berkata Alkitab kekristenan tidak masuk akal, kekristenan mengajarkan pornografi, bla 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 yang lain. Karena apa? Cara pandangnya yang tidak tepat membaca Alkitab. Nah, Bapak Ibu, kalau Alkitab saja bisa seperti itu, bayangkan game, Bapak Ibu. Produk manusia ini, Bapak Ibu. Maka tidak heran, saya percaya yang perlu kita kerjakan adalah kita mendampingi dengan tujuan kita mendidik. Karena kita sekarang sudah hidup di dalam dua dunia ini, kita tidak bisa cuma ngurusi dunia yang satu aja. Yang saya urusi yang nyata aja ya. Makanmu saya urus, sekolahmu saya urus, biaya hidupmu saya urus. Tapi urusan yang kedua, saya tidak akan urus. Tidak bisa. Dua-duanya kita perlu involve, terlibat di dalamnya. Dan kita perlu mengajar mereka terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, kita perlu tentu mendiskusikan tentang apa itu benar, apa itu salah. Di dalam permainan itu kadangkala Bapak Ibu benar dan salah itu bisa dirancukan. Kalau kita selama ini model-model dulu Bapak Ibu ya, permainan itu kan selalu ada settingnya.
Sudah disettingkan bahwa ini tokoh antagonis, ini tokoh protagonis. Dan kemungkinan besar setting permainan itu sudah men-setting. Setiap tokoh itu akan menjadi tokoh protagonis yang berusaha melawan tokoh antagonis. Jadi kita nggak bisa milih. Nggak ada pilihan, nggak ada option apapun. Tapi Bapak Ibu, perkembangan game sekarang, option ini dibuka. Kamu boleh jadi tokoh protagonis, boleh. Kamu boleh jadi tokoh antagonis, boleh juga. Misinya sama. Pokoknya menang. Nah, Bapak Ibu, di dalam hal ini, kebenaran itu dan kebenaran apa yang benar, apa yang salah, mencoba untuk dirancukan. Salah satu permainan yang juga anak saya mainkan, dan kemudian dari situ saya ajak dia diskusi, adalah terkait begini. Jadi yuk mainan-mainan ini di dalam Roblox permainan anak saya. Lalu kemudian saya lihat permainan apa? Ini Dedi bisa pilih jadi polisi, atau Dedi bisa jadi kriminalnya. Terus saya sebelum main, saya tanya sama anak saya, kamu lebih suka jadi yang mana? Oh, saya lebih suka jadi yang kriminal. Oh, ini lebih suka jadi yang kriminal. Saya tanya dulu, kenapa suka jadi yang kriminal? Iya, karena lebih banyak unsurnya, ada bisa tambah ini, bisa tambah itu, dan kelihatannya kalau bisa escape dari prisonnya ini, dari polisi, wah itu rasanya keren. Nah, tugasnya polisi cuma jaga, aduh kok nggak seru banget ya. Oh, saya tahu apa. Anak saya bukan sedang pingin jadi kriminal. Nah, ini pentingnya kita dialog. Karena enggak gitu kan langsung saya berkata, kamu enggak boleh. Kamu harus jadi polisi. Gitu kan ya. Ya enggak bisa juga seperti itu kan. Saya perlu tahu alasannya apa. Oh, ternyata karena setting menjadi kriminal itu lebih enjoyable. Lebih dapat dinikmati. Ketimbang setting jadi polisi. Enggak heran Bapak Ibu kalau enggak banyak orang mau jadi polisi. Sehingga saya mengajar anak saya, oke, kalau soal enjoyable-nya nggak apa-apa. Kan ada unsur tantangan yang lebih. Tapi kamu tahu nggak, kenapa kok polisi itu harus jaga kriminal? Kenapa sih kok mereka disebut sebagai kriminal? Karena mereka melakukan apa yang jahat. Mereka bukanlah orang benar. Mereka melakukan tindakan kekeliruan. Ini loh penjahat-penjahat di dalam dunia nyata. Mereka melakukan ini, mereka melakukan itu. Mereka berusaha lolos nggak dari penjara? Berusaha lolos. Banyak film-film yang juga seperti itu, bukan? Tetapi kepentingan kita apa? Kepentingan kita adalah menolong mereka yang jahat ini supaya bertobat. Penjara disetting bukan cuma sekedar mengurung mereka. Penjara yang baik harusnya disetting untuk menolong mereka menyadari kesalahan dan mengubah kehidupan mereka supaya ketika mereka keluar, mereka bisa menjadi orang yang baru. Sehingga tugas polisi sebenarnya tugas yang serius. Nah, saya jelaskan hal tersebut. Nah, setelah jelas, oh begitu ya. Iya. Terus bagaimana, Dedi? Ya nggak apa-apa. Kalau untuk unsur fun-nya, it's okay. Dedi tak jadi polisi ya. Kamu jadi kriminal. Jadi Dedi berusaha nangkep kamu. Oke. Mulai bermain. Saya jadi polisi nggak pandai, Bapak Ibu. Jadi polisi, ternyata saya baru tahu. Kalau jadi polisi gagal, jadi kriminal, Bapak Ibu. Jadi akhirnya saya juga jadi kriminal, gitu ya. Karena gagal menjalankan tugas saya, begitu. Nah, penting bagi kita untuk mendiskusikan what is truth. Apa itu kebenaran? Supaya ketika anak-anak kita itu kemudian sedang dihadapkan pada sebuah media yang mencoba membiaskan hal tersebut, kita itu bisa kemudian mengajak mereka melihat yang benar itu tetap ini loh, yang ini tetaplah salah. Mencuri itu bagaimanapun, mau dengan alasan apapun tetap salah. Nggak bisa dikatakan mencuri yang baik. Nggak ada ceritanya bahwa mencuri itu baik, mencuri itu menyenangkan hati Tuhan, itu tidak ada. Nah, itu didiskusikan ketika film Money Heist itu sedang populer, begitu kan ya? Karena apa? Betul-betul film itu kan mencoba untuk membiaskan. Yang tokoh baik ini siapa sih? Oh, tokoh baiknya itu adalah heist-nya, ini pencurinya ini, gitu. Itu yang baik. Polisinya korup dan yang lain sebagainya. Nah, kita tentu di dalam setting cerita itu ada gambaran-gambaran kejahatan dari polisi, ya kita katakan itu realitanya. Itu realitanya, ada korupsi, ada kemudian kejahatan yang dilakukan seseorang, karena semua sudah jatuh di dalam dosa. Tapi sadar nggak? Yang penting bukan jadi polisi atau jadi penjahat. Yang penting adalah kamu jadi orang baik atau tidak. Karena kalau bicara soal profesi, polisi bisa nggak jahat? Bisa. Maka yang penting bukan profesimu apa. Yang penting adalah kamu orang yang seperti apa. Nah, itu dibicarakan. Demikian juga berbicara tentang apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Dan juga bicara tentang apa itu sih yang indah. Hidup
hidup yang oke itu hidup seperti apa. Nah, ini misalnya diskusi-diskusi di dalam dunia permainan yang sifatnya lebih seperti ada pilihan gitu ya. Kan ada pilihan-pilihan misalnya gini. Ini ada cewek, dia berkata sama cewek lainnya, misalnya kita berperan jadi cewek, terus ada cewek datang, I love you. Terus tawarannya gimana? Kamu mau mencintai dia juga atau kamu berkata sorry, aku masih suka cowok gitu. Nah, di dalam hal seperti itu kita harus mengatakan bahwa mencintai sesama jenis boleh tidak. Loh, Tuhan tuh meminta kita mencintai semuanya kok. Tetapi kalau secara eksklusif, yang indah itu adalah ketika lawan jenis. Karena ada keberbedaan, tetapi bisa saling menerima, bisa saling mengasihi. Dan sangat menolong kalau orang tua bisa mencerminkan itu di rumah. Mereka bisa melihat, iya ya, gambaran hetero, pernikahan hetero, itu pernikahan yang indah kok. Kenapa? Ya, saya lihat sendiri dalam orang tua saya. Sebelum saya kemudian mengetahui bahwa Alkitab itu juga mengajarkan demikian. Nah, gambaran-gambaran kehidupan yang indah, kehidupan yang ideal, itu yang perlu kita bicarakan melalui permainan-permainan tersebut. Sehingga ketika anak itu sambil bermain, kita sedang menanam konsep-konsep tertentu kepada mereka. Supaya mereka bisa mengerti. Walaupun bermain, dia sadar bahwa ini salah, ini benar, ini baik, ini buruk, ini indah, ini tidak indah. Nah, ini bagian yang pertama, Bapak Ibu. Tentang kita perlu melihatnya berdasarkan genre-nya. Dan yang kedua, kita perlu melihatnya juga dari tujuan permainan itu sendiri. Bapak Ibu, sebenarnya tujuannya itu ada 4, intrinsiknya dibagi 2, ekstrinsiknya bagi 2, tapi untuk menghemat waktu, dan saya tidak perlu menjelaskan lebih detail, maka saya membuat pengkategorian yang umum. Ada 2 tujuan permainan, yaitu tujuan intrinsik. Apa itu tujuan intrinsik? Yaitu tujuan yang kita dapatkan selama kita itu bermain. Jadi ibaratnya apa sih tujuan intrinsik itu? Kenikmatan, itu tujuan intrinsik. Bapak Ibu, kenikmatan itu terjadi ketika orang itu bermain. Setelah stop, nikmatnya hilang. Kalau kita pernah bermain sesuatu, tentu kita merasakan hal tersebut. Kita ketika bermain senang. Ketika sudah stop, senangnya tidak ada. Senangnya hilang. Nah, ini berbicara tentang tujuan intrinsik. Kenapa sih kamu main? Karena aku tuh pengen senang. Dan di dalam saya bermain, saya bisa merasakan kesenangan tersebut. Atau ada orang-orang tertentu bermain itu karena mau bersama-sama. Ada game-game kan memang yang dirancang nggak bisa sendirian, yang harus bersama-sama. Dan ketemu dengan orang, ketemu dengan rekan, bahkan ini game sekarang itu bukan cuma betul-betul asal main, tapi bisa ngobrol di dalamnya, itu membuat mereka merasa, saya membutuhkan ini, saya butuh komunitas, saya butuh rekan, saya butuh teman. Nah, ini bicara soal kebutuhan atau tujuan intrinsik yang didapatkan oleh seseorang selama dia bermain. Tetapi ada juga tujuan-tujuan ekstrinsik, yaitu tujuan ketika setelah bermain itu bagaimana. Contohnya, kalau permainan itu bukan cuma sekedar permainan, tetapi juga sampai dilombakan, dikompetisikan, maka itu bisa nanti tujuan ekstrinsiknya adalah uang, mendapatkan uang. Ada juga mendapatkan pamor. Beberapa orang itu ingin menjadi pro player, pemain yang pro, begitu ya. Karena apa? Pamornya. Wah, kamu ini ya. Wah, sekarang tuh kalau kenalan anak-anak muda itu bukan cuma namamu siapa, kamu main apa, main ini, kamu username-nya siapa, oh username ini, wah gila keren ya, ternyata ratingmu sudah segini ya, wah itu jadi pamor tersendiri. Di akademis mungkin dia nggak bagus, tetapi mungkin di permainan tersebut dia punya rating yang baik. Nah, ada orang yang mengejar rating tersebut. Beberapa orang tuh bahkan sampai rela tidak tidur demi mengejar rating, supaya ratingnya bisa naik. Karena kalau sudah berhenti, yang lain sementara masih bermain, ratingnya tuh bisa kemudian tergantikan satu dengan yang lain. Dan itu terjadi ketika saya mulai mau mencoba main, gitu ya, main Mobile Legends. Ketika saya nyemplung di dalamnya, gitu ya, wah, ternyata saya ini walaupun udah ahli main ya, coba-coba berapa kali juga berhasil ya. Wah, apalagi kita mau tim yang enak, wow, menang terus, wah naik nih, naik. Tapi setelah lama nggak main, begitu lihat lagi, ya ratingnya sudah kalah, Bapak. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang mau bermain karena faktor kesehatan. Jadi permainan-permainan yang ada unsur olahraganya. Jadi sambil ada gerakan-gerakan tertentu yang terlibat. Itu ada tujuan-tujuan ekstrinsik. Nah, maka ketika kita sadar bahwa game itu cuma media untuk mencapai sebuah tujuan, maka yang perlu kita bicarakan adalah tujuannya. Medianya ini kita
perlu teliti tapi dalam aspek yang lain. Kita sekarang perlu meneliti tujuannya ini bagaimana. Dan di dalam membicarakan terkait dengan tujuan Bapak Ibu, kita perlu sekali lagi melakukan pendidikan melalui pendampingan dengan mencoba menanyakan, kenapa sih kok kamu mencari hal tersebut? Contoh, aku senang main game. Kenapa? Ya karena ketika aku main game, aku itu merasa nikmat. Kita perlu mengajak mereka berbicara, kenapa kok kamu mencari kenikmatan? Kenikmatan seperti apa sih yang kamu tuh cari? Nah, percakapan-percakapan seperti ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah membuka ruang dan kesempatan untuk kita itu bisa memberitakan Injil. Ada banyak orang yang ketika bermain itu sebagai sebuah tujuan di mana dia lari daripada realita kehidupannya. Saya tidak mengatakan semua ya, ada orang-orang yang seperti ini. Ada anak-anak yang seperti ini. Ada anak-anak yang nilainya sudah coba studi dengan sebaik mungkin dia nggak bisa. Tapi begitu dia main game, dia punya pencapaian yang baik. Sehingga dia merasa dia diterima di sana. Sehingga kita perlu berbicara tentang penerimaan. Kenapa sih kamu kok merasa perlu penerimaan? Oh iya kan semua orang merasa perlu diterima. Siapa sih nggak perlu merasa diterima? Oke, bagaimana kalau suatu hari ketika kamu sekarang sudah ratingnya bagus, suatu hari mungkin nggak sih ada orang lebih hebat dari kamu? Ya mungkin. Mungkin nggak suatu hari ratingmu itu turun? Mungkin. Terus gimana? Ya kan saya akan coba. Oke, bagus. Kamu pantang menyerah. Good. Itu mengajarkan sikap pantang menyerah. Tapi pertanyaannya tetap bisa nggak sih ada orang yang lebih bagus daripada kamu? Ya tetap mungkin sih. Terus bagaimana kalau seperti itu? Nah, maka kita mulai berbicara penerimaan yang paling fundamental, penerimaan yang seperti apa. Nah, kita perlu tegaskan, kita perlu tekankan sebagai orang tua. Berkali-kali saya misalnya mengutus anak saya ikut lomba. Saya mau katakan sama anak saya gini, jadi mami minta utus kamu ikut lomba untuk supaya kamu belajar, supaya kamu bisa mendapat banyak pengalaman dan lain sebagainya. Tetapi kalau kamu di dalam mengikuti lomba, kamu kalah, percayalah, Dedi Mami tetap sayang sama kamu. Cinta Dedi Mami nggak ditentukan dari kamu menang atau tidak. Kalau kamu menang, itu berkat Tuhan bagi kamu, yang kita semua syukuri. Tapi kalau kamu kalah, it's okay. Karena yang jauh lebih penting adalah pengalaman ini. Dan Bapak Ibu, mengajar seperti itu sekali tidak bisa, Bapak Ibu. Satu kali ketika anak saya ikut lomba, ya dalam hal ini bukan games ya, tapi sama-sama kompetisi begitu ya. Dia kalah, dia nangis, dia merasa kecewa gitu ya. Dia merasa aduh gimana gagal. Tapi saya tekankan it's okay, pengalamannya yang penting. Jadi mami tetap sayang kamu. Jadi mami tidak merasa kamu mengecewakan. Terus diajarkan. Sekarang saya bersyukur kemarin ikut lomba, nggak menang. Dan dia berkata nggak menang, nggak apa-apa, it's okay. Nah di dalam hal ini hal semacam ini yang perlu kita kejar dan kita perlu lakukan. Melalui permainan ini, apa sih yang sedang dicari oleh anak-anak kita tersebut? Dan bagaimana cara mereka mendapatkan? Apakah dengan cara mereka terus-menerus bermain demi puncak tertinggi, baru kemudian mereka bisa puas? Pertanyaannya, kalau kamu sudah paling nomor 1 deh, anggap juara e-sport sedunia nomor 1. Itu nggak selesai. Perjuangannya nggak selesai. Karena apa? Karena kompetisi akan terus ada, dan kita akan berjuang terus mempertahankan hal tersebut. Dan ini tidak mudah. Maka di dalam hal tersebut kita perlu membicarakan kenapa dan bagaimana cara kita untuk mencapai hal tersebut. Apa yang positif dari upaya mereka, dan apa yang kemudian perlu diwaspadai. Jangan sampai misalnya membangun identitas dari pengakuan publik, itu yang perlu diwaspadai. Jangan sampai kemudian kita membangun citra diri kita dari apa yang dikenal oleh orang dari games kita tersebut. Karena hidup kita kan tidak cuma ngomongin games, hidup kita kan ngomongin banyak area yang lain. Oke, kamu di dalam games bagus, positif, tidak apa-apa. Itu patut diapresiasi. Tapi hidupmu yang lain juga kemudian perlu ditata dengan rapi dan perlu baik. Jangan dikontraskan, karena kalau dikontraskan, tidak usah game, hidup ini saja. Nggak fair juga sih. Ibaratnya kayak orang berkata gini, kamu harus juara kelas, kalau udah juara kelas, semua yang lain pasti beres. Kan tidak demikian juga. Maka di dalam hal ini kita perlu mewaspadai titik-titik kejatuhan akan hal tersebut. Nah, baru pada bagian yang berikutnya kita akan mencoba melihat apa sih akibat-akibatnya. Dari tadi yang saya katakan, ada enggak dampak baiknya? Ada belajar bahasa. Anak saya belajar bahasa Inggris paling cakap ya karena bermain. Dan permainan itu mayoritas adalah belajar bahasa Inggris. Ada logika yang digunakan di dalamnya, keterampilan motorik dan bisa ditambahkan apapun. Tapi kita juga perlu mewaspadai adanya dampak-dampak buruk yang terjadi, salah penggunaan waktu, kecanduan, bahkan sampai kematian. Sehingga di dalam berbicara soal dampak atau soal akibat ini, Bapak Ibu,
Maka sebenarnya yang perlu diwaspadai bukan gamenya, tetapi durasi bermainnya. Berapa lama sih? Dalam hari apa saja sih? Nah, mungkin kita perlu melakukan diskusi dan pembatasan. Oke, bermain baik. Ada hal positif yang bisa didapatkan. Tapi ada hal negatif nih yang bisa terjadi. Dan itu terkait dengan cara penggunaan yang salah. Boleh tidak cara penggunaannya yang kita atur? Durasinya. Atmosfernya, rekan bermainnya, memberikan pengaruh yang baik tidak? Memberikan pengaruh yang buruk tidak? Memberikan pengajaran yang baik tidak? Mengajarkan cheating atau tidak? Nah, itu yang perlu juga diajarkan kepada mereka. Lalu kita perlu memperhatikan tentang kematangan individu. Kalau usia anak terlalu dini, tentu kita perlu semakin menjaga. Permainan-permainannya, waktunya tentu semakin lebih pendek, tetapi semakin dewasa, kita bisa memberikan kelonggaran, memberikan batasan-batasan yang lebih luas bagi mereka untuk bisa melakukan permainan-permainan tersebut. Tetapi dengan kata lain, Bapak Ibu, semua bagian hal ini, satu kata kuncinya, yaitu adalah pendampingan dan controlling. Kita tidak mungkin membatasi. Kita tidak mungkin melarang total. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan pembinaan dan juga melakukan controlling. Dua hal itu yang bagi saya perlu dikerjakan di dalam hal isu ini. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu, kita akan berbicara terkait dengan e-sport. Itu bisa dikategorikan sebagai pekerjaan atau sebagai sekedar hobi karena dia permainan. Bapak Ibu, tergantung sih, kita itu mau melihat definisi pekerjaan itu dalam hal apa. Apakah pekerjaan, ya Pak? Waktunya tinggal 10 menit lagi biar kita bisa tanya jawab, Pak. Nah, ya, sudah hampir selesai kok, Pak. Oke, terima kasih Pak Teguh sudah diingatkan. Nah, kalau kita mendefinisikan pekerjaan dan menganalisa pekerjaan itu hanya berdasarkan dapat uang atau tidak. Oh, e-sport masuk banget Bapak Ibu. E-sport masuk. Dari jual menjual propertinya. Di dalam game itu ada properti yang dijual, itu bisa menghasilkan untung. Ada mahasiswa saya Bapak Ibu, dia kerjanya itu main game mendapatkan properti, gunanya dijual. Dan dia dari menjual itu Bapak Ibu, gajinya lebih besar daripada gaji saya sebagai dosen. Wah, ini waktu dia cerita, Pak, dia cerita, Bapak kalau boleh tahu gajinya berapa Pak? Saya nggak sebut jumlah sih. Saya bilang, ya pokoknya 1 digit lah. Nggak sampai 2 digit. Oh gitu Pak. Kenapa? Saya ini loh Pak, kerja saya itu adalah ini. Saya sekarang kuliah, saya bayar sendiri Pak. Nggak pakai orang tua. Wah, hebat kamu ya. Kerjamu apa? Main e-sport. Main e-sport. Saya main, dapat properti, dapat barang, saya jual Pak. Dan yang beli itu Pak, bukan cuma dari Indonesia, dari mancanegara. Saya jual, harganya pakai dolar Pak. Jadi saya untung banyak Pak. Sebulan itu rata-rata Pak, saya dapat 2 digit Pak. Bahkan kadang-kadang pernah Pak, dapat yang nominal depannya bukan 1 Pak. Bisa lebih dari 1. 1 bulan. Wah, saya mulai berpikir, apa saya perlu ganti profesi Bapak Ibu ya? Supaya dapat digit yang lebih banyak. Nah, kalau kita punya konsep pekerjaan itu cuma bicara masalah digit, cuma masalah gaji, ya e-sport masuk banget sih Bapak Ibu. Tapi kan kita tahu, dalam sudut pandang iman Kristen, pekerjaan bukan sekadar berbicara dapat uang atau tidak. Pekerjaan itu perlu dilihat sebagai sebuah panggilan hidup. Kita ada, kita diciptakan, bahkan kita ditebus oleh Yesus Kristus. Untuk kita itu bekerja di dalam dunia ini, menyatakan pekerjaan Allah, menyatakan kemuliaan Allah di dalam seluruh area kehidupan. Maka pekerjaan itu patut dianalisa berdasarkan panggilan. Nah, pertanyaannya adalah kalau pekerjaan itu dianalisa sebagai sebuah panggilan hidup, apakah e-sport itu termasuk pekerjaan? Nah, di dalam hal ini saya sulit sih melihatnya. Saya tidak berkata tidak bisa ya, cuman saya tidak menemukan titiknya. Saya sulit mengkategorikan e-sport bisa dilihat sebagai pekerjaan, sebagai sebuah panggilan hidup. Karena apa? Karena permainan itu berakhir di permainan itu sendiri. Permainan itu tidak membawa kita kepada sesuatu hal yang lebih besar daripada itu. Permainan tidak membawa kita kepada sebuah kehidupan yang lain lagi. Permainan ya just game. Nah, sehingga di dalam hal itu bagaimana kita mau menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita bermain. Nah, saya belum menemukan celah itu. Saya belum menemukan. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa celah itu
Bisa jadi tidak ada. Saya tidak mengatakan itu. Saya belum menemukan. Sehingga sampai saat ini saya belum teryakinkan bahwa e-sport itu bisa merupakan sebuah panggilan hidup di mana kita perlu mengerjakan hal tersebut. Yang kedua adalah tidak adanya dampak yang intensional, yang terus-menerus, yang kemudian bisa mentransformasi kehidupan. Saya nggak melihat adanya hal seperti itu, Bapak Ibu. Kita dipanggil adalah untuk kemudian bekerja di dalam dunia ini, mengembangkan dunia ini, supaya apa? Supaya kemudian ada banyak kebaikan yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Nah, di dalam hal ini, e-sport memberikan dampak tidak? Saya tidak berani mengatakan tidak sama sekali. Cuman saya mau katakan kemungkinan besar dampak yang e-sport hadirkan bukanlah dampak yang intensional, yang terus-menerus, yang bisa membawa perubahan dunia ini menjadi semakin lebih baik dan semakin lebih baik. Sehingga saya melihat e-sport ini sekarang sekadar sebagai sebuah hobi, sebagai sebuah permainan, bukan sebagai sebuah pekerjaan. Maka di dalam hal ini yang ketiga, saya juga melihat e-sport itu adalah instrumen yang bisa menolong kita menjalani kehidupan dan melakukan panggilan hidup kita dengan lebih baik lagi. Maksudnya bagaimana? Sederhananya seperti ini, Bapak Ibu. Setiap kita itu butuh waktu rekreasi. Setiap kita butuh waktu hiburan. Dan games ini merupakan salah satu hiburan yang menolong kita untuk kemudian merefresh pemikiran kita. Menolong kita untuk menyusun ulang stres kehidupan kita. Menurunkan kadar stres, membuat kita mencoba lebih bisa rileks lagi. Nah, games itu bisa menjadi sebuah instrumen yang menolong kita itu meriset kehidupan kita di satu titik tentu saja ya. Di satu titik kita meriset kehidupan kita supaya kita lebih siap lagi untuk kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan kehidupan kita dan memuliakan Tuhan di dalam area-area yang lain kehidupan kita. Games tidak ditolak, games menjadi salah satu bagian, menjadi satu instrumen yang membawa kita bisa lebih baik lagi, di satu titik lebih maksimal lagi untuk menjalankan panggilan kehidupan kita. Sehingga tidak nilainya bukan pada intrinsik game tersebut, tetapi sebagai instrumen yang menolong seseorang. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, di dalam hal ini bagaimana kesimpulan saya terkait dengan e-sport? Maka saya ingin mengatakan demikian Bapak Ibu. Saya sejauh ini menyimpulkan, e-sport itu bukan masalah boleh atau tidak, tetapi masalah siap atau tidak. Dan kesiapan ini berbicara bukan cuma orang yang melakukan, orang yang bermain, dia siap atau tidak. Tapi problemnya kita sebagai pihak atmosfer pendukung, kita siap atau tidak. Karena ada tantangan yang terjadi dan ada panggilan untuk kita melakukan pendampingan pendidikan, maka itu perlu dikerjakan dan perlu dilakukan. Sehingga kalau dua-duanya siap, saya kok tidak melihat adanya keberatan yang sah untuk menolak e-sport ini. Tetapi kalau ada unsur yang tidak siap, jauh lebih baik mempersiapkan diri terlebih dahulu daripada sudah nyemplung dan kemudian banyak terakses dampak-dampak yang buruk sehingga kemudian sulit untuk ditangani. Kalau anak kita tidak siap, lebih baik dicegah terlebih dahulu sampai dia siap. Kalau kita tidak siap, mari kita mempersiapkan diri. Karena kita tidak mungkin meninggalkan dunia ini lagi. Panggilan kita sekarang adalah masuk. Kita menggunakan instrumen yang ada ini untuk membangun kehidupan anak-anak. Mereka menyadari kehidupan mereka, nilai hidup mereka, panggilan hidup mereka, supaya mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Sehingga isunya adalah siap atau tidak siap. Sekian presentasi saya, kiranya semua ini menolong kita di dalam menggumulkan akan isu tersebut. Tuhan memberkati setiap kita. Oke, terima kasih Pak Sam. Kalau bahasa anak muda nih isinya daging semua. Bapak Ibu, kita sama-sama kan masuki Q&A, namun sebelumnya saya akan mengingatkan buat kita semua bahwa setelah Q&A nanti akan ada beberapa pengumuman penting, termasuk juga mengenai sertifikat. Jadi mari kita mengikuti acara ini sampai selesai. Nah,
kita sama-sama memasuki Q&A. Pak Sam, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di tangan saya. Yang pertama, Pak, berkaitan dengan e-sport sebagai candu, Pak. Bukankah sepak bola, kemudian olahraga-olahraga yang lainnya, yang disebut sebagai olahraga juga bisa menjadi candu, Pak? Nah, bagaimana tuh, Pak, dengan candu-candu yang di dalam olahraga, gitu maksudnya? Betul, saya sepakat. Tidak ada wilayah netral. Tidak ada wilayah netral. Sehingga ketika kita berbicara bahkan yang sekarang ini kita terima murni sebagai olahraga sport, bisa enggak ada unsur kecanduan? Bisa sih, bisa. Maka itu di dalam hal ini yang perlu kita lakukan bukan menganggap gini, mana yang tidak mencandu yang kita ambil. Oh, enggak bisa sih. Karena candu atau tidak, itu lebih kepada cara kita memanajemen waktu kita. Bukan cuma sekedar unsur di dalam permainan itu atau unsur di dalam olahraga tersebut, tetapi bagaimana kita memanajemen waktu kita. Nah, itu yang lebih penting. Sehingga di dalam hal ini ya tentu kita perlu belajar bagaimana manajemen waktu, controlling diri, manajemen emosi, dan lain sebagainya. Mulai sadar, mulai peka, bahkan mungkin perlu ada atmosfer yang pengingat, begitu ya. Saya kalau sudah mulai bermain game, saya tuh kalau stres, saya tuh main gamenya cuma kalau stres, Bapak Ibu. Jadi kalau saya sudah mulai main game atau sudah mulai nonton begitu ya, istri saya sudah tahu, wah ini mulai stres. Karena kalau saya tidak stres, saya pasti akan nyari kerjaan yang lain sampai saya stres sehingga kemudian punya pembenaran untuk main game. Enggak sih, enggak gitu ya. Cuman saya menyadari saya itu kalau sudah stres, saya itu anehnya justru slow down, enggak bekerja keras, tapi justru mencari hiburan. Kadang-kadang kalau stres bersih-bersih rumah. Nah, yang itu istri saya suka. Wah, bagus lah. Kalau kamu stres bersih-bersih rumah ya. Tapi kalau yang stres mulai main game, dan dia mulai mengingatkan, oke, enggak apa-apa main game. Stres boleh kok main game. Tapi setelah itu bagaimana? Ya udah, ada waktunya. Kadang-kadang dijawil, sudah, cukup, cukup. Apalagi saya punya anak. Anak saya kan lihat. Dia bilang, sudah, kalau kamu sebagai orang tua nggak bisa mengontrol waktu, jangan salah loh, kalau anakmu nanti juga nggak mau dikontrol waktunya. Wah, itu menjadi kayak teguran, ya, stop, nggak boleh lagi. Jadi mencandu itu tentu harus diantisipasi di dalam semua area. Bahkan termasuk dalam area-area rohani, ada enggak orang yang mencandu? Ada. Saya pernah ketemu orang yang kecanduan ikut seminar, Bapak Ibu. Wah, saya seminar apapun diikuti, spiritualitas diikuti, apologetika diikuti, media diikuti, apapun diikuti. Saya tanya, kamu ini suka atau belajar atau bagaimana sih? Oh, saya ini suka, Pak. Pokoknya semua seminar dilakukan oleh siapapun, saya itu akan ikut. Terus saya tanya, dampaknya apa buat hidupmu? Nggak ada. Nah, ini candu, Bapak Ibu. Boleh nggak? Ya nggak boleh, Bapak Ibu. Nah, jadi semua candu buruk. Dan yang kedua, ini catatan penting yang kedua adalah begini. Candu itu biasanya mensiratkan bahwa di dalam diri kita ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Karena kalau itu terpenuhi, kita itu punya kekuatan untuk berkata cukup. Kalau sampai orang itu betul-betul sampai kecanduan, dia itu kan nggak bisa lagi berkata cukup kan. Maka itu sebenarnya memberikan signal bahwa ada sesuatu yang sedang dicari. Sehingga menyelesaikan candu bisa jadi dengan manajemen waktu, betul, tapi bisa jadi kita perlu cari tahu kalau anak itu sudah mencandu. Kenapa sih kok dia tuh terus-menerus mengejar? Kenapa kok dia ada di sana? Apa sih yang sedang dia kejar dan sedang dia cari? Apa yang menjadi ilahnya kalau bahasa rohaninya itu seperti itu? Nah, itu yang perlu ditemukan. Dan itu yang perlu dijawab supaya kecanduannya mereda. Karena kalau cuma dikontrol waktu, percayalah, sama seperti peribahasa, walaupun ini bukan peribahasa yang peribahasa yang baku ya, maling itu akan lebih pintar daripada polisi. Betul Bapak Ibu ya? Dilarang itu anak itu akan punya strategi dan cara untuk bisa tetap mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi kita perlu mencari tahu apa berhalanya atau apa kebutuhan mendasar yang tidak terjawab itu. Itu Pak kira-kira Pak. Terima kasih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip Pak. Saya akan menggabungkan semuanya. Kalau game tentang pornografi, LGBT kan memang nggak boleh ya Pak ya. Bagaimana dengan game-game yang ada unsur-unsur kekerasan Pak, pembunuhan dan lain-lain, ataupun mendorong untuk jadi penipu, pencuri, itu seperti apa? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana dengan game ML, PUBG Pak? Menurut Bapak bagaimana? Apakah dosa atau tidak? Dan di usia berapa Pak sebaiknya kita memperbolehkan anak kita main game?
dan berapa lama Pak durasinya buat untuk membatasinya Pak? Oke, Terima kasih ya, Pak. terima kasih. Eh, jadi begini Bapak Ibu, kalau kita sudah mulai masuk kepada nama game, merek game, agak sulit. Karena nanti ini PUBG gimana? ML gimana? Wah, nanti Dota gimana? Nanti ini gimana? Wah, tanyanya semakin panjang. Nanti Bapak Ibu perlu ngasih daftar panjang ke saya, nanti saya cawangin aja, saya centangin aja. Yang boleh, yang tidak boleh, yang mana? Nah, tentu bukan seperti itu solusinya. Yang perlu kita coba lihat adalah begini. Permainan-permainan tadi dikatakan kalau pornografi jelas ya. Bagaimana dengan permainan-permainan yang kemudian mengajarkan unsur kekerasan? Saya cenderung berkata, memang lebih baik dihindari. Memang lebih baik dihindari. Khususnya bagi orang-orang yang belum cukup matang dan belum cukup dewasa. Lebih baik dihindari. Tetapi tentu kita tidak bisa menghindari secara total. Maksud Bapak apa tidak bisa menghindari secara total? Karena begini, kalau permainan genre game yang dipilih itu adalah action, Bapak Ibu kalau nggak nembak, kalau nggak membunuh, itu mau actionnya dari mana Bapak Ibu? Coba dipikir. Masa ketemu musuh gitu ya, terus kemudian dielus-elus berkata, nggak apa-apa ya, Tuhan sayang kamu ya, Tuhan cinta kamu ya, jadi orang baik ya. Itu pasti genre gamenya bukan action. Itu genre gamenya adalah spiritual, religius, begitu ya. Itu bukan game-game action. Kalau game action ya pasti ada pemukulan, pasti ada namanya kekerasan yang terjadi. Terus bagaimana? Bapak Ibu, saya sulit untuk berkata yang nggak boleh main. Nah, kalau betul-betul nggak boleh main, berarti genre action harus dihindari. Dan problemnya bukan hindar atau tidak, Bapak Ibu. Problemnya adalah begini loh. Sekali lagi, ini gambaran yang menunjukkan dunia kita tuh ada seperti itu. Bahkan, saya mau katakan begini, film-film yang rohani pun ada kok unsur-unsur seperti itu. Contoh, misalnya, ini bukan ada untuk dikritisi ya, tapi ada dengan menggambarkan itu sebagai sebuah realita. Contoh misalnya, di dalam film misalnya Narnia yang dituliskan oleh C.S. Lewis, itu kisah Narnia itu ditulis oleh C.S. Lewis, tapi difilmkan kemudian ada nggak unsur peperangan? Oh ada Bapak Ibu. Tapi bukankah yang menjadi temanya itu adalah peperangan kebenaran melawan kejahatan? Loh kalau kita betul-betul anti seperti itu, ya film itu pun nggak boleh ditonton. Film itu nggak boleh ditonton. Nah, saya cuma mau mengatakan begini. Film itu boleh ditonton nggak? Boleh bagi anak-anak dengan usia tertentu. Kalau masih balita, masih kemudian SD awal, saya juga tidak terlalu menyarankan sih untuk mengajak mereka menonton film-film seperti itu, yang penuh dengan unsur kekerasan. Karena apa? Mereka belum cukup dewasa untuk siap menerima itu sebagai sebuah fakta, bukan sebagai sebuah pembelajaran. Dia belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Anak saya pada waktu masih kecil, baterainya remote TV loh Bapak Ibu, dimod jadi permen. Dan gara-gara itu masuk rumah sakit. Loh kan saya juga sulit tuh. Remote TV ditujukan supaya bisa nonton TV, dia sudah nyalain TV, dibuka, baterainya dimod-mod Bapak Ibu, jadikan permen. Kenapa melakukan seperti itu? Karena dia belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, maka dalam hal ini kita perlu melihat, mengenal anak-anak kita, perlu mengetahui, oh dia sudah cukup dewasa. Maka kita perlu kasih tahu nih, oke, kalau kamu memang mau bermain seperti ini, permainan-permainan model yang seperti ini, maka kita perlu ada diskusi nih. Diskusinya apa? Kenapa sih kok perlu dilakukan dengan cara kekerasan? Sebenarnya apa sih tujuannya dengan kekerasan ini? Oh iya, tujuannya nih loh, ini orang jahatnya. Maka saya harus melawan kejahatan. Dan di situ kita mengkonfirmasi, betul. Di dalam hidup ini, ada yang disebut kejahatan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk memerangi kejahatan. Cuman, cara memerangi kejahatan kan tidak harus dengan memukul ya. Cara memerangi kejahatan tidak harus dengan cara membunuh ya. Nah, kita bisa menggunakan cara-cara yang lain. Tentu di dalam game ini tidak ada solusi lain, karena setting gamenya sudah seperti itu. Kita perlu jabarkan. Supaya ketika anak kita main, dia tahu. Prinsipnya dia tahu. Meskipun dia tetap bermain hal tersebut. Nah, jadi unsur kekerasan patut dihindari untuk usia-usia tertentu, tapi tidak mungkin secara total dihindari untuk semua kalangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tipe-tipe jenis permainan apa, model seperti PUBG, seperti Mobile Legends, Dota, apapun lah jenis-jenisnya. Yang perlu kita lihat adalah isinya itu mengajarkan apa. Goal tujuannya itu apa sih misinya dari permainan tersebut. Nah, kita perlu mencoba menyelidiki, mencari tahu. Misalnya ketika main Mobile Legends, oh ini pertarungan antar kelompok dengan kelompok ini kita bisa pilih
tokoh-tokoh ini, kenapa kok pilih tokoh ini? Itu karena ada strateginya, karena dia ini punya kecanggihan seperti ini, yang ini punya kecanggihan seperti ini. Kalau digabungkan, dia akan saling menolong satu dengan yang lain. Nah, itu yang perlu kita konfirmasi dan afirmasi, dan katakan, itu pelajaran kepemimpinan. Bagaimana kita cek tes. Pak Sam, suaranya nge-freeze kayaknya. Udah, kedengeran. Hanya gambarnya yang nge-freeze, Pak. Oh, ya gambarnya. Iya, di sini laptop saya juga nge-freeze soalnya. Jadi sebentar. Saya coba lakukan sesuatu. Oke, tapi suara terdengar, Pak ya? Jelas, Pak, jelas. Oke. Saya lanjutkan aja ya. Oke, ini sudah mulai kembali normal. Oke. Tuh, kok malah lari? Aduh. Oh, Bapak Ibu mungkin Pak Sam-nya lagi disconnecting. Sambil menunggu Pak Sam kembali, Bapak Ibu, saya mengingatkan kepada kita semua beberapa pengumuman penting. Yang pertama, Bapak Ibu, kita sama-sama mengadakan seminar kembali nanti di bulan Februari dan bulan Mei. Jadi saya mengharap kehadiran kita semua untuk menghadiri seminar kita selanjutnya. Temanya juga sangat menarik tentang karir dan addiction. Yang lewatkan seminar yang akan diadakan selanjutnya ini bulan Februari dan bulan Maret ya, Mei maksud saya. Yang kedua mengenai sertifikat Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah mendaftar, sertifikat akan dikirim melalui email kurang lebih 15 hari kerja. Jadi nanti silakan dicek di email masing-masing yang sudah didaftarkan. Jikalau ada yang belum masuk atau email sertifikatnya belum masuk di email Bapak Ibu, nanti bisa menghubungi Bapak Nando melalui WA di dalam nomor 087 821 38 1500 atau ada di kolom chat kita ya. Terus yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian, bagi Bapak Ibu yang di luar dari sivitas Sekolah Bina Bakti, saat ini PPDB Bina Bakti sudah dibuka. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Jikalau memiliki putra-putri, mari percayakan anak Bapak Ibu saudara sekalian untuk bergabung dan dididik bersama dengan kami. Ataupun jikalau Bapak Ibu bersedia, kami sangat senang sekali jikalau Bapak Ibu membagikan info ini kepada keluarga, rekan-rekan, maupun tetangga-tetangga untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Apabila membutuhkan info yang lebih lengkap, lebih detail, dan lebih lanjut, bisa menghubungi kontak yang sudah di-share di kolom chat kita ya. Apakah Pak Sam sudah masuk? Oh ya, oke. Silakan Pak, lanjutkan Pak. Jadi secara intinya Bapak Ibu, kita perlu pertama menyelidiki apa yang menjadi isi gamenya. Kita nggak bisa pukul rata, kita perlu tahu genre-nya, kita perlu tahu apa setting cerita yang ada di dalamnya, kita perlu mengajak diskusi terkait dengan nilai-nilai yang kemudian diajarkan, dan nilai-nilai yang kemudian bertentangan, dan semua itu perlu tetap saja dibandingkan dengan kedewasaan daripada putra-putri kita, untuk bisa memberikan izin. Dan tentu saja ada pendampingan yang perlu dilakukan di dalam prosesnya. Nah itu mungkin kira-kira kesimpulannya Pak. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Saya tidak bisa memberikan semua pertanyaan yang sudah masuk ke chat saya ya, karena waktu juga. Pertanyaan terakhir buat kita semua. Ini pertanyaan cukup menarik dan unik, Pak. Apabila Tuhan Yesus ada di zaman sekarang ini, Pak, kira-kira Tuhan Yesus itu mengambil pelayanan e-sport enggak ya, Pak ya? Terus yang ini saya sambungkan dengan pertanyaan yang lain, Pak, yang masih berkaitan. Apakah e-sport itu bisa masuk sebagai pelayanan yang bisa kita kerjakan sekarang-sekarang ini, Pak? Terus yang terakhir, berkaitan dengan e-sport, Pak. Apakah bisa e-sport itu dikategorikan ke dalam seni, Pak? Sama seperti film dan lain sebagainya. Kalau seni kan berarti harusnya kita main e-sport tidak berdosa, gitu, Pak. Oke, silahkan, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Yang pertama, kalau Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, kira-kira dia main e-sport atau tidak? Wow, ini pertanyaan yang menantang, dan saya tidak bisa mewakili Tuhan Yesus,
Jadi saya cuma bisa mengandai-andaikan. Saya percaya Tuhan Yesus datang kan tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia di dalam dosa, sehingga kalaupun dia hidup sekarang, saya kok percaya misinya dia tidak berubah. Berarti kan dia nggak datang zaman dulu ya, dia datang zaman sekarang berarti ya fokusnya dia bukanlah bermain, tetapi apakah Tuhan Yesus akan anti dengan para pemain? Saya juga tidak. Saya juga meyakini tidak. Jadi Tuhan Yesus tidak akan membenci para pemain-pemain e-sport. Oke, dalam hal ini saya yakin akan hal tersebut. Karena e-sport bukanlah sesuatu hal yang sangat berdosa, sangat salah. Sekali lagi, e-sport ini netral, bergantung kepada apa yang menjadi isinya, bergantung kepada apa tujuannya. Nah, itu dua hal yang kita tadi pelajari. Nah, itu terkait dengan Tuhan Yesus ya. Semoga tidak salah ya Tuhan Yesus ya. Ampuni kalau saya salah. Nanti kalau butuh konfirmasi lebih jelas, kalau sudah ketemu Tuhan Yesus, ditanyakan. Atau jangan-jangan sampai surga, nanti kita ditawari sama Tuhan Yesus. Ayo, mau bermain game sama saya? Yuk, kita main sama-sama. Who knows, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan pelayanan e-sport. Oh iya, jelas saya berkata e-sport bisa digunakan sebagai sebuah pelayanan, tetapi perhatikan, pelayanan penjangkauan. Pelayanan penjangkauan. Saya tidak bisa melihat bahwa e-sport itu sendiri sebagai sebuah misi Kristen, tetapi sebagai instrumen di mana bisa menghadirkan akan kedekatan dengan orang, para gamers-gamers tersebut. Kita bisa menyelami dunia mereka, bahkan seperti tadi, menjadi celah masuk untuk kita memberitakan Injil. Oh ya, sangat terbuka. Jadi e-sport bisa dijadikan sebagai sebuah ladang pelayanan penjangkauan. Baik itu sifatnya adalah menjadi player itu sendiri, atau menjadi YouTuber yang kemudian melakukan review dan lain sebagainya. Itu tentu kita bisa kerjakan dan lakukan. Anak saya itu pernah punya cita-cita begini. Jadi saya boleh nggak jadi YouTuber? Saya tanya gini, maksudmu YouTuber itu nanti ketika sudah besar atau sekarang? Oh sekarang. Boleh nggak saya jadi YouTuber? Wah, saya sama istri berkata gini, oke, Dedi sama Mami gumulkan dulu ya. Wah, saya sama istri mulai gumulkan Bapak Ibu. Mulai riset YouTuber itu bagaimana dan lain sebagainya. Sampai satu titik kami menyimpulkan gini, boleh. Tetapi materinya harus materi-materi yang terpilih. Nggak boleh cuma sekedar, guys, aku lagi main game nih guys, gameku begini, oh caranya begini. For what kalau begitu? Banyak orang sudah melakukan, satu. Dua, mereka lebih ahli daripada kamu, karena kamu jarang main. Betul enggak? Betul. Maka apa yang bisa kamu lakukan yang bisa memberkati, kerjakan hal tersebut. Itu satu yang saya katakan sama anak saya. Tapi yang kedua, saya katakan gini, kalau kamu sudah mau masuk di dalamnya, permintaan Dedi sama Mami satu, kamu harus betul-betul mengerjakannya secara serius. Maka saya mulai tunjukkan sama anak saya beli nih, buku cara menjadi YouTuber. Wah, saya tunjukkan sama dia, saya jelaskan. Jadi YouTuber itu perlu konsekuensinya seperti ini, perlu seperti ini. Saya tanya, siap enggak? Anak-anak saya bilang, enggak siap. Ya sudah, jangan. Dan dia pada akhirnya berkata, oke, enggak apa-apa. Nah, jadi dalam hal ini, mungkin itu juga cara yang bisa kita kerjakan dan lakukan. Ada diskusi dan dialog. Kalau memang enggak siap, ya jangan dikerjakan, jangan dilakukan. Tapi bukan kita cepat-cepat berkata tidak. Ada obrolan-obrolan yang perlu disampaikan. Kenapa kok saya tuntut anak saya kalau kamu jadi YouTuber harus profesional? Karena saya yakin, kalau YouTuber tidak profesional, kamu tidak mengerjakannya dengan baik, kamu tidak mengerjakannya dengan tekun. Contoh, kalau YouTuber ya, kalau kamu tidak rutin upload, kamu tidak punya message yang jelas, kamu tidak punya karakteristik tertentu, itu 3 hal yang saya sampaikan ke anak saya. Kamu tidak akan dilihat. Ya mungkin jadi teman obrolan dari antara teman-teman sekolahmu, iyalah, tapi kamu tidak akan berdampak besar. Jadi sama Mami tidak ingin kamu mengerjakan sesuatu hal yang sudah invest, sudah siapkan materi, terus kemudian dampaknya nggak besar, tidak mau. Kerjakan segala sesuatu seserius mungkin. Itu pekerjaan pelayanan kita untuk Tuhan. Jadi kalau kamu mau, kamu niat cara kerjanya begini. Kalau enggak, jangan dulu. Dan memang usia anak saya pada waktu itu memang belum cukup sih untuk mengerjakan secara profesional begitu. Sehingga saya tahu jawaban anak saya pasti tidak. Dan saya tahu kedewasaan dia cukup bisa untuk memikir, sehingga saya yakin jawaban iya saya tidak langsung dikatakan pokoknya saya kerjakan, tapi saya bisa ajak dia diskusi. Nah, pelayanan kita perlu kerjakan untuk bisa menjangkau dan memberkati banyak orang. Apakah ini merupakan salah satu seni? Ya, ini salah satu seni. E-sport atau permainan itu sendiri itu adalah seni. Tetapi di dalamnya, seni itu bisa menggambarkan suatu hal yang baik, seni itu bisa menggambarkan suatu hal yang buruk.
Nah, di dalam hal ini yang kita perlu peka adalah isi seninya itu apa. Itu yang perlu kita cek dan cross-check. Apakah, misalnya contoh, Pak, kan enggak ada toh Pak, yang murni baik, yang betul-betul berkata ini tanpa cacat dan celah. Kalau bicara soal message, yang penting benar, yang penting baik, itu bisa kita lakukan. Tapi yang betul-betul tanpa bisa dicacaci kan enggak mungkin, betul. Maka bagaimana di dalam hal ini? Ya tentu saja di dalam hal ini kita perlu kemudian memikirkan caranya bagaimana menghadirkan seni ini supaya nilai-nilai yang kita mau tekankan itu menonjol dan orang tidak salfok dengan kekurangan-kekurangannya. Kalau kemudian orang sampai salfok dengan kekurangan-kekurangannya, berarti misi kita gagal. Berarti seni kita menjadi seni yang buruk. Seni itu kan mengkomunikasikan sesuatu juga. Kalau komunikasi kita tujuannya adalah A, orang nangkepnya ya ada si A-nya, tapi aku lebih melihatnya B. Oh iya, ya aku melihatnya B, banyak orang lihat B. Berarti misi kita gagal. Seni kita buruk. Sehingga di dalam hal ini kita perlu melihat sebagai komunikasi, message itu adalah yang utama. Goal, tujuan itu adalah yang utama. Dan dalam hal ini, games ini, message beritanya apa? Tujuannya apa? Mengajarkan model seperti apa? Apakah hal yang benar, apakah hal yang baik, dan apakah mencerminkan sebuah gambaran kehidupan yang indah atau tidak? Dan nanti dalam hal ini kita tidak bahas ini tadi. Kita perlu juga menganalisa sebagai seni, misalnya. Visualnya bagaimana? Ini termasuk game apa nih? Arcade kah? Atau termasuk game sport kah? Termasuk di dalam kalangan game yang bagaimana? Secara visual bagaimana? Secara desain grafisnya bagaimana? Nah, itu sendiri ada unsur penilaiannya. Sehingga kalau bicara sudah seni, itu bukan cuma bicara message, tapi bicara semua hal ini. Dan tadi kita tidak sempat masuk dalam area tersebut. Tapi memang itu patut untuk dibicarakan. Karena apa? Karena begini, kita harus tetap menampilkan sebuah cerminan-cerminan yang baik, yang indah. Cerminan-cerminan yang menggambarkan akan ciptaan Allah yang baik dan sempurna tersebut. Maka di dalam hal unsur warna, nanti dalam unsur settingan, pengambilan gambar, sudut mana yang diambil, itu semua ada ilmunya, itu semua ada seninya, dan itu semua akan mendukung akan message berita tersebut. Jadi berita ini akan sangat disupport dan didukung kalau visualnya, audionya, tampilannya itu juga tepat, sesuai dengan sasaran. Nah, maka itu juga perlu dibicarakan dengan serius juga. Nah, ini studi yang perlu dipikirkan lebih lanjut. Itu Pak Teguh. Terima kasih Pak Sam. Masih ada waktu sedikit Pak. Boleh satu pertanyaan lagi Pak? Saya akan gabungkan beberapa pertanyaan yang terlewat tadi Pak. Boleh. Pertanyaannya nyambung Pak. Bagaimana mengatasi anak-anak yang sudah kecanduan game Pak? Khususnya buat guru-guru maupun buat orang tua. Yang kedua, itu bagaimana menyikapi isu pembatasan dengan pelarangan Pak? Kan biasanya itu kita pengennya membatasi saja, tapi prakteknya kita seringkali hanya melarang. Padahal anak-anak zaman sekarang kan, apalagi masa PJJ ini kan, mereka tidak didampingi orang tua, sendirian, kemudian kesulitan. Nah, pelariannya ya di game ini gitu. Nah, bagaimana dengan itu, Pak? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dua pertanyaan ini pertanyaan yang sangat praktis. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang bisa diperlakukan pada semua konteks. Karena soal-soal ini adalah soal yang sangat penuh dengan konteks-konteks yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga bisa jadi dalam konteks saya berbeda dengan konteks Bapak Ibu, dalam hal ini kemudian memang perlu kemudian dibicarakan dan digumulkan dengan lebih lanjut. Saya akan jawab dulu pertanyaan nomor 2, bagaimana kemudian, nomor 1 dulu. Bagaimana kalau menghadapi anak yang sudah kecanduan? Yang pertama, tentu kalau dia sudah masuk di dalam level kecanduan, mau tidak mau treatment-nya harus khusus. Treatment-nya harus khusus. Artinya apa? Betul-betul kalau perlu dilarang. Bukan tanpa penjelasan ya, dengan penjelasan tetapi dilarang. Karena apa? Karena ibaratnya kalau orang sudah kecanduan dan dia mau dilepaskan, dia tidak mungkin kemudian cuma dibatasi. Itu tidak mungkin. Jadi perlu nggak sampai pelarangan? Perlu sampai pelarangan. Kalau memang sudah levelnya sampai kecanduan. Supaya apa? Supaya menetralisir kondisi yang ada. Sehingga dia pada akhirnya ketika nanti sudah siap, sudah matang, dia bisa kembali main dengan kondisi yang lebih ideal. Bisa jadi yang kedua adalah, selain dengan pelarangan adalah
dengan cara mengalihkan. Mengalihkan. Sekali lagi, setiap orang yang kecanduan itu pasti melarikan diri dari sesuatu. Kita perlu cari, dia ini sedang melarikan diri dari apa? Apa yang dia sedang butuhkan? Apa yang dia sedang kejar? Apa yang dia sedang harapkan? Ketika kita menangkap dan mengenali hal tersebut, maka sebenarnya kita bisa mengarahkan dia untuk mencari hal tersebut di area yang lain. Setidak-tidaknya, sebagai bahan pengimbang. Setidak-tidaknya. Tapi lebih syukur lagi, kalau pada akhirnya dia bisa menyadari bahwa yang dia kejar, yang dia cari, ternyata tidak bisa didapatkan dari game tersebut. Ini cumanlah sebuah bayang-bayang palsu yang saya tidak pernah sungguh-sungguh bisa nikmati dan sungguh-sungguh memberikan kepuasan. Kalau dia bisa menyadari hal tersebut, puji Tuhan. Tetapi paling tidak paling minim, ketika kita tuh bisa menawarkan opsi yang lain, kita tuh bisa memberikan perbandingan pada mereka. Oke, kamu coba lakukan yang ini. Ini bisa kok juga mencapai yang kamu harapkan dan inginkan. Sehingga nanti balancing itu mulai bisa terjadi. Kalau balancing sudah bisa mulai terjadi, disitulah penataan hidup bisa dilakukan kembali. Nah, itu terkait kalau sudah kecanduan ya. Selain kita juga perlu kemudian tetap berbicara, berbincang, ngobrol, sentuhan-sentuhan personal itu tetap dilakukan dan dikerjakan. Nah, lalu bagaimana dengan pelarangan ya, pelarangan games, aturan-aturan yang dibuat dengan melarang. Sebenarnya sama sekali saya tidak anti dengan pelarangan. Yang saya anti adalah pelarangan sepihak tanpa penjelasan yang argumentatif. Apalagi bagi anak-anak yang sudah cenderung dewasa ya. Kalau bagi anak yang kecil, kita bisa katakan tidak karena tidak baik, titik. Tapi bagi anak yang sudah menginjak SMA, apalagi kuliah, tentu pelarangan itu perlu diberikan argumentasi. Diberikan argumentasi. Kita tidak bisa cuma sekedar kata pokoknya tidak. Dan argumentasi kita tetap harus argumentasi yang kuat dan meyakinkan. Dan membuka untuk ruang dialog. Membuka untuk kesempatan mereka berbicara dan bercakap-cakap dengan kita, sehingga memungkinkan suatu saat bisa jadi keputusan itu direvisi. Bisa jadi. Nah, tentu saja ketika kita mau membatasi kan karena kita menangkap ada signal tertentu atau ada kondisi tertentu di mana kita merasa anak kita nggak siap. Nah, sehingga kan kita perlu mendiskusikan. Kalau kamu udah siap, boleh kok nanti diizinkan. Game-game tertentu boleh. Nah, sehingga hal seperti itulah yang mungkin lebih baik kita kerjakan. Boleh melarang, bukan tanpa alasan, disertai dengan argumentasi yang kuat, argumentasi yang meyakinkan, serta terus-menerus membuka ruang dialog. Begitu. Dan yang kedua, menurut saya kita juga perlu melihat keseimbangan pelarangan kita dengan pelarangan-pelarangan yang lainnya. Karena contoh begini, kita melarang misalnya main game. Tapi misalnya kita sendiri nonton dengan kondisi yang kira-kira sama kok. Kamu kalau main game nanti kamu nonton suka kelamaan. Wah, kita sendiri nonton drama Korea nggak selesai-selesai. Sampai subuh kita tetap nonton. Nah, itu kan nggak konsisten. Nah, berarti kita dalam hal ini kita perlu menyetarakan standar. Standar yang kita pakai menilai games harus kita pakai untuk menilai aspek-aspek yang setara dengan games itu dan diberlakukan untuk siapapun yang ada. Termasuk untuk diri kita. Termasuk misalnya bersosial media dan lain sebagainya. Supaya apa? Ada unsur fairness. Karena kalau tidak, kita tuh bisa memberikan sebuah pemahaman yang keliru, yang menganggap bahwa kesannya game itu lebih rendah daripada hal-hal yang lain. Enggak sih. Dalam hal ini saya kok nggak melihat game lebih rendah daripada hal yang lain. Ada konsekuensi buruk, ya, tapi yang lain pun juga bisa memberikan dampak yang buruk. Sehingga kita perlu menjaga keseimbangannya. Begitu. Dan ketika nanti anak kita itu sudah mulai main, ada baiknya sih, ini menjadi dorongan saya ya, dan ini mungkin dorongan juga bagi Bapak Ibu orang tua ataupun juga Bapak Ibu guru ya, ada baiknya kita juga cari tahu sih game-game tersebut. Meskipun kita bukan pemain game aktif, kayak saya ini game pasif. Saya ini kalau ada isu tertentu gitu ya, saya itu baru kemudian akan nyemplung di dalamnya cari tahu. Oh, gamenya kayak model begini. Oh, saya ngerti lah. Paling enggak apa? Nanti kalau ada mahasiswa saya ngomong, saya akan bilang, oh, gua ngerti nih. Terus saya ikut nimbrung begitu loh. Nah, dari situ kemudian nanti saya bisa ngajak memberikan materi-materi pembelajaran-pembelajaran yang patut mereka pikirkan. Nah, penting sih untuk kita itu ikut nimbrung di dalamnya.
sebagai pasif. Tapi kalau Bapak Ibu memang punya jiwa gamers, tidak salah juga sih untuk terlibat ikut main. Dan sehingga pada waktu kita ikut main, kita bisa berkata, oke ya, kita sudah main 1 jam lebih nih, cukup nih hari ini. Sudah lelah nih, kepala sudah capek semua, yuk stop dulu. Nanti besok kita lanjutkan lagi. Nanti kita akan kejar rating ini dan rating itu, sambil kita ngobrol, sambil kita tuh kasih pemahaman-pemahaman yang lebih, boleh juga hal seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini, tolong digumulkan akan opsi-opsi tersebut. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak, sangat memberkati kita sekali ya. Bapak Ibu, sekali lagi saya minta maaf buat segala pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya tanyakan di hari ini karena waktu dan durasi. Sebentar lagi kita sama-sama mengakhiri seminar kita pada siang hari ini dengan closing statement dan doa berkat oleh Pak Samuel. Namun sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi ketendang, keluar, dan tidak bisa mengikuti di tengah-tengah pergi dan keluar, kita bisa mengikutinya kembali di kanal YouTube kita di Bina Bakti, Bapak Ibu. Silahkan melihat kembali tayangannya di kanal YouTube kita di Bina Bakti, sehingga bisa memperjelas setiap materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Samuel. Oke, kita tutup bersama-sama. Saya kembalikan kepada Pak Samuel untuk closing statement dan juga untuk doa berkat. Baik, Bapak Ibu, closing statement saya singkat. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa kita sekarang hidup di 2 dunia. Kita tidak bisa mengabaikan salah satu bagian yang ada. Kita perlu masuk di dalamnya, mencari tahu untuk kita bisa memberikan pembelajaran, bahkan kita bisa memenangkan jiwa daripada anak-anak kita untuk bisa mereka mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan hidup bagi Tuhan. Mari kita terus memohon hikmat dari Tuhan, karena saya paham ini tidak ada guideline yang sangat jelas kan ya. Oh, caranya 1, 2, 3, nggak ada. Perlu hikmat dari Tuhan, perlu kita terus-menerus belajar, perlu ada dialog, perlu ada komunikasi, perlu ada kemudian update info, dan lain sebagainya. Mari kita terus belajar, mengandalkan akan hikmat, pertolongan Tuhan, mengandalkan komunitas kita, untuk kita bisa terus memberkati generasi-generasi yang ada di bawah kita. Satu hal yang saya ingin ingatkan, isu e-sport bukan isu boleh atau tidak. Isu e-sport adalah isu siap atau tidak. Mari kita berdoa.